Nyokap tiba-tiba maksa gue ikut kencan buta. Nggak nyangka yang datang malah tante-tante matang yang cantik parah. Dia bahkan terang-terangan bilang punya anak cewek yang umurnya 5 tahun lebih muda dari gue. Terus dia nanya, "Lu keberatan gak?" Begitu gue lihat foto mantan pacarnya yang pelawak itu, batin jomblo gue langsung teriak kalau umur itu cuma angka. Tapi siapa sangka, si tante malah bilang, "Kalau lu gak keberatan, ayo kita nikah aja." Kata-kata itu langsung bikin otak gue ngeblank seketika. Gue baru sadar kalau ternyata dialah pasangan kencan buta gue yang sebenarnya. Lihat komuk gua yang cengok, wajah Liu Yanran langsung berubah dingin. "Maksud lu apa?" Gue gigit bibir karena panik. "Sorry. Gue kira yang mau dijodohin itu anak lu. Gak nyangka malah lu sendiri. Kayaknya kita gak cocok deh." Abis ngomong gitu, gue langsung balik badan mau buru-buru cabut. Tapi baru juga melangkah 2 tindak, 2 cowok berotot gede langsung nyergap gua, terus ngebanting gua ke kursi belakang mobil Rolls Royce. Liu Yanran juga langsung nyusul masuk ke mobil. Gue benar-benar pasrah gak bisa berkutik. "Ini namanya penculikan." "Emang, kita lagi nyulik lu?" Jawabnya santai. Terus nyuruh sopir tancap gas ke kantor catatan sipil. Gue makin linglung. Ngapain juga kita ke kantor catatan sipil? Tiba-tiba, Yanran ngeluarin 2 buku dari tasnya. Dia pamerin kartu keluarga itu sambil digoyang-goyangin di depan muka gue. Kampret, salah satunya ternyata kakak rumah gue sendiri. Gue langsung cengong seketika. Gila, nyokap tega banget ngejual anaknya sendiri. Liu Yanran cuma senyum manis terus bilang, "Mana mungkin. Gue ama nyokap lu kan bestie dekat. Nyokap lu demen banget ama gue, makanya dia sengaja ngasih kakak ini biar kita bisa langsung seabis kencan buta." Gue bener-bener gak berkutik. "Tapi kita tuh gak klop tante. Jarak umur kita jauh banget, beda generasi. Anak cewek lu aja hampir seumuran ama gue." Yanran langsung natap gue tajam dan galak. "Oh, jadi lu nolak gue gara-gara gue udah tua ama jelek?" Gue cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngehela napas pasrah. "Bukan gitu, lu tuh spek bidadari cantik parah. Tapi masalahnya beda generasi, gue susah nerimanya." Denger itu, Liu Yanran malah ketawarnya. "Oh, jadi yang lu khawatirin tuh soal kesucian gue, kan? Bener kan?" Gue langsung ngangguk kenceng. "Sebenarnya ini bukan cuma soal itu, tapi gue punya trauma mental. Gue bahkan lebih parah dari lu. Asal deketan dikit sama lawan jenis, gue langsung ngerasa risih, gue melongo kaget. Lah terus kalau ama gue?" Dia jawab dengan mantap, "Kalau ama lu, anehnya gue gak ngerasa risih sama sekali." Di situ gue baru alasannya. Sekarang gue paham kenapa dia ngebet banget dapetin gue. Tapi gue masih agak ragu. Liu Yanran yang peka ama kebingungan gue langsung nyeletuk. "Tenang aja. Gue jamin gue masih perawan. Semua orang yang kenal gue juga tahu kok. Gue gak pernah pacaran seumur hidup. Anak cewek gue itu hasil adopsi dari panti asuhan. Mau lihat surat adopsinya atau lu mau nanya nyokap lu langsung? Nyokap lu pasti taulah, kan kita sahabatan." Gue percaya sih, secara dia nggak ada untungnya bohong sama gue. Lagian, sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal ketahuan juga. Gak terasa, mobil udah parkir di depan kantor catatan sipil. Liu Yanran natap gue lekat-lekat. "Nah, kita udah sampai nih di kantor catatan sipil. Semua situasi udah gue beberin ke lu. Masalah yang paling lu takutin juga udah clear kan? Gue nanya sekali lagi nih, lu mau gak nikah sama gue?" Gue langsung terdiam, mikir keras. Kalau dipikir-pikir, asetnya Liu Yanran tuh tembus ratusan miliar rupiah. Kalau gue nikah sama dia, kelar sudah hidup mandiri gue. Gak usah capek-capek kerja bagai kuda seumur hidup. Visualnya juga parah sih, dia cewek paling cakep yang pernah gue lihat seumur hidup. Jarak umur mah langsung gak ada artinya. Sekarang masalah kesuciannya udah beres dijelasin semua. Semua keraguan di hati gue langsung hilang tak berbekas. Gue beneran mulai goyah nih, tiba-tiba ada suara aneh yang ngegema di otak gue. Silakan tentukan pilihan Anda host. Opsi pertama, tolak Liu Yanran dan langsung kabur, sistem bakal hangus. Opsi kedua, nikahin Liu Yanran, sistem bakal diaktifkan. Gua kaget setengah mati dengar suara itu. Tapi sebagai wibu akut yang udah 10 tahun baca ginian, gua langsung ngeh kalau ini sistem cheat legendaris. Tanpa mikir 2 kali, gua langsung milih opsi kedua. Lagian tanpa sistem pun, pesonanya Liu Yanran udah sukses bikin gua kepincut setengah mati. Muka cakep, body aduhai, plus dia cuma bisa baper sama gua doang, cowok mana coba yang sanggup nolak? "Muge, lu gak mau ya?" tanya Liu Yanran dengan nada lirih. Pas gue noleh, gue bisa lihat ada sorot sedih dan keputusasaan di matanya. Seketika hati gue langsung luluh. "Lu beneran mau hidup bareng gue?" Dia langsung ngangguk mantap. "Ya udah, ayo kita nikah." Gue langsung gandeng tangannya keluar dari mobil. Setengah jam kemudian, kita berdua udah keluar dari kantor catatan sipil sambil pamer buku nikah. Tiba-tiba, suara sistem T10 bunyi lagi di otak gue. "Selamat kepada host, sistem Anda telah berhasil diaktifkan. Sistem Dewa telah aktif." Dengar namanya, gua hampir aja kesandung. Absurd banget, anjir. Pas gue sadar dari lamunan, tahu-tahu kita udah nyampe di area perumahan elit penuh villa mewah. "Kak, kita di mana nih?"
Dia langsung meluk lengan gua erat banget. Mulai sekarang, lu harus manggil gua pakai sebutan lain dong. Gua cuma bisa garuk-garuk kepala yang gak gatal karena salah tingkah. Gimana gak canggung? Gue yang seumur-umur gak pernah pacaran malah langsung lompat ke jenjang pernikahan. Plot twistnya kejauhan, cuy. Gue coba manggil beberapa kali tapi rasanya kelu banget di lidah. Akhirnya gue nego. Aduh, gue masih belum biasa nih. Gimana kalau nanti-nanti aja? Tapi Liu Yanran gak mau ngalah. Dia meluk gue makin erat sambil manja-manja, gak mau. Pokoknya harus sekarang. Boleh ya? Suaranya kedengeran manja, dan melas banget, mana body seksinya geser-geser nakal di pelukan gue. Gue langsung kaku, sumpah. Jantung gue rasanya mau copot. Bener-bener cewek titisan iblis yang gak bisa ditebak. Kadang sedingin es. Kadang malah agresif gini. Kalau kayak gini terus, iman gue bisa jebol. Ya udah, iya, gue janji. Si Liu Yanran langsung dongak kegirangan sambil natap mata gue lekat-lekat. Makasih ya, suamiku sayang. Dia langsung nyosor dan nyium bibir gue lagi. Gue cengok. Baru aja mau ngomong sesuatu. Tiba-tiba Liu Yanran nyeletuk sambil ketawa, "Ih suamiku, muka kamu kok merah merona gitu sih, polos banget, gemes deh kayak anak anjing kecil. Sini biar kakak lihat mukanya. Imut banget sih kamu. Aku makin sayang deh." Dia terus-terusan ngegodain gue sambil nyubit pipi dan ngacak-ngacak rambut gue. Gue cuma bisa pasrah, beneran kayak bocah polos yang gak berdaya di depan dia. Untungnya dia berhenti pas mobil kita nyampe di depan villa mewah. Ada cowok parlente pakai setelan jas udah nungguin di depan pintu. Begitu lihat Liu Yanran, dia langsung gercep nyambut. "Manajer Liu. Perkenalkan saya He Dongqing. Manajer Guliunju. Berkas kontrak villa yang Anda pesan kemarin udah siap semuanya." Abis ngomong gitu, dia nyerahin map kontrak ke Liu Yanran, tapi dia malah langsung oper berkas itu ke gue. "Sayang. Bukannya tadi kamu nanya kita mau kemana? Begitu kamu tanda tangan berkas ini, tempat ini resmi jadi rumah kita." Si He Dongqing yang berdiri di samping langsung melongo parah, padahal cowok-cowok yang ngantre buat dapetin Liu Yanran tuh panjangnya udah kayak antrean ke Prancis. Gak nyangka, bocah antah berantah ini malah berhasil dapetin dia. Padahal si manajer tadi pengen tebar pesona di depan si bos cantik. Ngeliat Liu Yanran yang nempel dan manja banget sama gue, hatinya pasti dongkol setengah mati karena sirik. Tapi dia gak berani nunjukin itu. Setelah gue kelar tanda tangan dan semua urusan administrasi beres, baru deh dia pamit pergi dengan muka kecut. Gue sama Liu Yanran mulai muter-muter kelilingin villa megah ini. Gak lama kemudian, dia mepet-mepet manja lagi ke gue. "Suamiku sayang, kamu suka gak sama villa ini?" "Ya sukalah. Gila aja kalau ada orang yang gak suka sama villa semewah ini. Kalau gitu, kamu harus kasih aku imbalan dong." Dia ngedipin mata sambil senyum nakal yang bikin deg-degan. Gue langsung bingung. Lah villa ini kan mahal banget. Gue gak punya barang berharga apa-apa yang bisa dipamerin ke dia. Tiba-tiba dia manyun. Bibir tipisnya yang basah kelihatan seksi banget. Pas dia maju sedikit, gue langsung nelen ludah. Dada gue rasanya mau meledak. Akhirnya gue nekat maju dan nyosor bibirnya dengan rada canggung. Kita baru lepas pas napas udah mulai habis. Tepat di momen itu, bunyi notifikasi sistem bergema lagi di kepala gue. Ding! Selamat host. Berhasil dapetin villa pertama kalinya cuma modal manfaatin cewek bernilai 46,8 juta yuan. Hadiah, ramuan genetik. Sang primadona akhirnya menikah? Seriusan? Akta nikahnya udah keluar? Berita ini beneran bikin geger satu kota. Kira-kira berapa banyak hati cowok-cowok tajir yang hancur lebur gara-gara kabar ini? Berita tentang pernikahan dadakan Liu Yanran sama cowok gak dikenal langsung viral dan meledak di mana-mana. Semua orang sibuk ngegosipin hal ini. Tiba-tiba, seorang cowok dengan tampang songong langsung nerobos masuk ke dalam ruangan kerja He Dongqing. He Dongqing yang tadinya mau ngamuk langsung kicep begitu lihat siapa yang datang. Kata-kata kasarnya langsung ditelan bulat-bulat. Si cowok songong itu cuek bebek. Dia langsung deprok di kursi kerja, nyandar santai, terus naikin kakinya ke atas meja. Ngeliat kelakuan yang super kurang ajar itu, He Dongqing cuma bisa pasang senyum palsu sambil nunduk-nunduk. "Tuan Muda Wang, tumben banget Anda mampir ke kantor hari ini." Cowok songong itu ternyata Wang Yaolin, anak dari pemilik Kingsan Real Estate sekaligus bos asli dari perusahaan ini. Dengan muka dingin, Wang Yaolin nanya santai, "Gimana info soal cowok bernama Mugi itu?" He Dongqing langsung menghela napas lega, "Tuan Muda Wang, jujur saya juga gak pernah dengar nama cowok itu sebelumnya. Dasar sampah? Enyah lo dari hadapan gue." Wang Yaolin jalan ke arah jendela kaca besar yang langsung menghadap keluar. Dadanya sesak nahan emosi, bertahun-tahun dia ngejar-ngejar Liu Yanran. Dia tahu betul selera cewek itu setinggi langit. Tapi siapa sangka, dia malah nikah sama bocah bau kencur yang gak jelas asal-usulnya. Kalau emang begini mainnya, jangan salahin gue kalau bertindak kasar. Sementara itu, gue sama Liu Yanran udah resmi tinggal bareng di Guliunju. Di malam pertama kami tinggal bareng, Liu Yanran yang cuma pakai baju tidur sutra hitam seksi langsung rebahan di atas dada gue sambil godain, "Suamiku sayang.
Kok mukanya merah padam gitu sih? Sumpah, gue beneran gak kuat nahan godaan ini. Anu, gerah banget nih. Gue mandi dulu ya. Tapi bukannya ngebiarin gue, mata Liu Yanran malah berbinar nakal, lalu dia langsung nyosor ikutan masuk ke kamar mandi bareng gue. Setelah ronde panas di kamar tidur malam itu, Liu Yanran tiduran di pelukan gue dengan muka yang puas banget. Otot kamu ternyata kenceng juga ya, bisiknya. Dalam hati, gue rada ngerasa bersalah juga. Soalnya body atletis ini kan hasil instan dari ramuan genetik hadiah dari sistem. Pas banget di momen intim itu, HP gua tiba-tiba bunyi. Pas gua angkat, ternyata nyokap ngajak video call. Bocah nakal. Kenapa jam segini belum balik ke rumah? Kamu sebenarnya kelayapan kemana sih? Gue langsung gagap setengah mati nyari alasan. Tapi insting emak-emak emang gak bisa dibohongin. Beliau langsung curiga ada yang gak beres. Heh anak bandel, kenapa kamu gak pakai baju gitu? Tiba-tiba Liu Yanran langsung nyamber HP gue. Halo tante, aku sama Muge udah resmi nikah loh. Ngeliat muka Liu Yanran yang masih merona kemerahan ditambah lagi gue yang lagi telanjang dada di sampingnya. Sebagai orang yang udah makan asam garam kehidupan, nyokap gue langsung ketawa lebar. Wah, mantep banget menantuku. Gimana menurutmu kelakuan anak saya? Liu Yanran kelihatan mikir keras sejenak sebelum ngejawab dengan muka tersipu malu, Muge. Dia benar-benar luar biasa, tante. Begitu Liu Yanran buka mulut, kita berdua langsung cengok. Gila aja, dia kan bos besar grup bernilai triliunan rupiah. Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Gue gercep nyamber HP-nya buat klarifikasi, biar gue aja yang urus. Belum juga kelar ngomong, kontrol videonya langsung direbut Liu Yanran. Dua cewek itu malah asik ngegosip sampai lebih dari setengah jam. Gue udah mau teler dengerin mereka. Tahu-tahu, nyokap gue teriak kencang banget sampai gue jantungan dan langsung melek. Muge, mama emang seneng Liu Yanran nikah sama kamu, tapi awas aja ya, kalau kamu berani macem-macem sama dia, mama bakal bikin perhitungan sama kamu. Lah, denger itu gua kan jadi rada bete. Ini sebenarnya nyokap kandung gue bukan sih? Kalau nanti gue berantem sama bini gue, fix gak bakal ada yang mau nampung gue balik ke rumah. Nasib, nasib. Kak Yuru, aku percaya kok sama Muge. Dia tuh cowok baik-baik. Pas teleponnya dimatiin, Liu Yanran langsung gelendotan nyari pelukan gue. Gue nanya, ada apa nih? Suami kesayangan aku kok kayak lagi bete gitu sih? Gue langsung pasang muka cemberut palsu. Di, kamu asik banget yang ngobrol sama nyokap gue tadi. Gue sampai ngeri bakal ditendang dari rumah sendiri tahu. Liu Yanran cuma nyengir terus ngecup pipi gue. Udah dong, suamiku sayang jangan ngambek lagi ya. Ini nih gantinya. Tiba-tiba dia ngeluarin kartu ATM dari tasnya terus disodorin ke gue. Katanya di dalamnya ada duit 5 juta rupiah. Jajain aja sesukamu. Nanti tiap bulan bakal aku transfer lagi secara rutin. Ternyata ini uang saku yang dijanjikan Siang Kingsi. Gak nyangka aja dia langsung ngasih duit sebanyak itu sekaligus. Beuh, wangi bener dah harga diri cowok, masa gue langsung mau gitu aja. Tiba-tiba, suara sistem bunyi di kepala gue. Selamat host berhasil ngedapetin duit 5 juta rupiah. Keahlian memasak tingkat dewa dan kontrol api. Pas gue lagi mikirin kekuatan baru ini, tiba-tiba kedengeran suara perutnya Liu Yanran bunyi keroncongan. Gue langsung taruh tangan di perutnya sambil senyum-senyum nanya, lapar ya? Dia malah nyungsep ke dalam selimut saking malunya. Seharian udah sibuk mondar-mandir, jelaslah lapar. Gue natap dia penuh rasa sayang. Langsung bangkit. Pakai celana pendek. Terus jalan ke dapur. Liu Yanran malah ngintilin dari belakang. Dia duduk santai di sofa sambil ngeliatin gue masak. Tiba-tiba dia nanya, kita bakal terus bareng-bareng kan? Gue pun jawab dengan muka super serius. Selama kamu gak ninggalin aku bakal terus setia sampai ajal menjemput. Denger omongan gue, dia langsung meluk gue erat banget. Air matanya langsung berebes mili. Aku mau kok. Sip deh. Aku masak satu menu lagi habis itu kita makan ya. Dia langsung ngangguk nurut. Dia duduk manis di sebelah sambil ngeliatin gue sibuk beraksi. Tangan kiri gue lihai ngegoyang wajan. Tangan kanan sibuk ngaduk. Bumbu-bumbu gue taburin dengan santai. Gerakan gue bener-bener mulus, berasa kayak kesurupan dewa dapur legendaris. Liu Yanran ngeliatin tanpa kedip. Gak nyangka ya, kamu jago masak banget, udah gitu kelihatan ganteng lagi. Gue bilang, masakan tuh dinilai bukan cuma dari tampilannya aja. Yang paling penting tuh rasanya harus mantap. Yuk, siap-siap makan. Pas Liu Yanran mau bantu nyiapin makanan ke piring, tangannya gak sengaja nyenggol wajan panas. Kulitnya melepuh, gue langsung gercep meriksa lukanya. Sakit banget ya? Dia ngangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca menahan perih. Perih banget, prengeknya. Gue langsung nenangin. Gak apa-apa kok, tenang aja, sini biar aku obatin. Sambil ngomong gitu, gue buru-buru ngambil kotak P3K. Melihat muka gue yang super serius pas ngobatin lukanya, hati Liu Yanran langsung ngerasa anget banget. Dulu, dia selalu kesepian. Sebagai cewek karier yang harus banting tulang di dunia bisnis yang kejam. Dia terbiasa nahan semua rasa sakit sendirian tanpa ada yang peduli. Tapi sekarang, dia bisa bebas ketawa dan nangis tanpa beban, sambil nikmatin perhatian serta kasih sayang dari gue.
Kelar ngobatin tangannya, gue tuntun dia pelan-pelan ke meja makan. Nah, sekarang mari kita makan. Tadi katanya lapar banget kan? Begitu lihat hidangan lezat berjejer di meja, moodnya langsung naik drastis. Dia nggak sabar buat nyaplok sepotong iga. Gila, ini enak parah suamiku. Kamu kok bisa sejago ini sih? Ini makanan paling enak yang pernah aku makan seumur hidup. Gua cuma nyengir mungkin karena kamu emang lagi lapar aja kali. Tapi asli, dalam hati gue sendiri juga kaget sama skill masak gue yang gila-gilaan ini. Hadiah dari sistem tingkat dewa emang gak pernah bohong, skill masak gue bener-bener bukan kaleng-kaleng. Tapi gak lama kemudian, gue ngeliat Liu Yanran di depan gue mulai bertingkah nakal pas makanannya hampir habis. Kakinya mulai usil nyenggol-nyenggol kaki gue di bawah meja. Lagi makan nih, jangan mulai deh. Tapi dia malah makin menjadi-jadi. Terus ngegodain gue sambil pasang muka tengil bin nakal. Ini bener-bener bikin gue gemes dan pengen ngasih dia pelajaran. Dengan gerakan cepat, gue langsung tangkap kakinya yang mulus terus gue gelitikin. Ampun, geli banget, sumpah geli. Suamiku sayang, aku kapok, gak bakal berani lagi. Dasar suami bau. Setelah dia memohon-mohon manja sambil ketawa ngakak, baru deh gue lepasin. Makanya, kalau makan tuh yang bener, jangan pecicilan. Dia cuma cemberut manja sambil masang muka pasrah, tapi kayaknya dalam hati masih pengen berulah lagi lain kali. Beres makan dan rapi-rapi dapur, kita berdua balik lagi ke kamar tidur. Tiba-tiba suara dering HP ngejutin kita. Liu Yanran langsung ngangkat teleponnya. Pas gue gak sengaja ngintip ke layar HP-nya, nama pemanggilnya adalah putrinya, Liu Ruying. Seketika memori lama langsung kebayang di otak gue. Kenangan pas pertama kali gue ketemu sama dia. Waktu itu lagi momen penyambutan mahasiswa baru di kampus. Si Liu Ruying ini lagi kesusahan nyeret koper gedenya masuk kampus. Kebetulan gue yang dapat tugas buat nyambut maba. Waktu itu dia kelihatan sopan banget. Tapi ya rada jaim dan jaga jarak gitu. Tapi semenjak dia join ke badan eksekutif mahasiswa alias BEM, hubungan kita berdua makin hari makin dekat. Tapi lamunan gue pecah pas denger Liu Yanran ngomong. Halo, ada apa Yingyin? Dari seberang telepon terdengar suara. Emangnya kenapa sih, Bu? Masa nggak boleh nelpon kalau lagi gak ada apa-apa? Aku tuh kangen banget sama ibu tahu. Nanti pas libur hari nasional beberapa hari lagi, aku bakal pulang buat jenguk ibu. Suara Liu Ruying kedengeran manja dan lembut banget. Seumur-umur gue belum pernah denger dia ngomong sehalus itu. Kebetulan banget, ibu juga punya kabar gembira nih buat kamu. Sahut Liu Yanran. Kamu sekarang punya bokap baru. Liu Ruying langsung syok denger itu. Mah, seriusan? Apa bener mama udah nemuin cowok yang mama suka? Ya, ntar pas kamu balik juga bakal tahu sendiri. Pokoknya mama udah nikah resmi dan dapat buku nikah. Kita juga udah tinggal bareng. Dia nggak terlalu tua kok. Cuma beda 2 atau 3 tahun lebih tua dari kamu. Hampir seumuran sama aku dong, Mah. Mama gak lagi bercanda kan? Ying, ini beneran. Liu Ruying seketika langsung bungkam. Jelas banget dia susah buat nerima kenyataan ini. Ying, Mama tahu ini berat banget buat kamu terima sekarang, tapi Mama bener-bener cinta sama dia. Mama harap kamu bisa dukung pilihan Mama. Di seberang telepon masih hening tanpa suara. Liu Yanran pun terus-menerus mencoba buat ngejelasin situasinya. Sementara gue yang berdiri di sampingnya cuma bisa ngerasa was-was dan gelisah parah. Tapi tetap aja gak ada jawaban dari seberang telepon. Liu Yanran akhirnya pasrah dan terpaksa nutup teleponnya. Buat Liu Ruying, kabar ini emang butuh waktu yang gak sebentar buat bisa diterima. Tapi yang lebih bikin gue ketar-ketir adalah Liu Ruying belum tahu kalau bokap barunya ini ternyata juniornya sendiri pas kuliah dulu. Sayang, menurut kamu Ying bakal bisa nerima semua ini nggak? Liu Yanran nanya ke gue dengan muka cemas. Biarpun biasanya dia tegas, dia tetap pengen banget dapat restu dari anaknya. Gue pun nepuk-nepuk punggungnya dengan lembut buat ngetenangin. Santai aja, pelan-pelan. Dia cuma butuh waktu buat nerima semuanya. Tunggu sampai dia bisa mikir jernih. Tapi Liu Yanran masih kelihatan kepikiran banget. Akhirnya gue mutusin buat ngalihin perhatiannya biar gak sedih lagi. Emangnya anak kamu gak bakal pernah nerima aku? Apa kamu gak mau bareng aku lagi? Dia langsung ngegeleng cepet. Ya enggak lah, gak ada yang bisa ngalangin kita buat bareng, lagian dia itu anak kamu. Pasti dia pengen yang terbaik buat kamu. Selama kita bahagia, dia lambat laun juga bakal bisa nerima kok. Omongan gue bener-bener bikin hati Liu Yanran tersentuh. Dia langsung nyandar lagi di dada gue. Suasana seketika berubah jadi penuh kemesraan. Tapi di sisi lain, Liu Ruying lagi emosi tingkat dewa. Liu Ruying nangis sesenggukan setelah nutup telepon. Saking gak tahannya, dia langsung teriak histeris sampai bikin teman sekamarnya kaget setengah mati. Liu Ruying kelihatan terpukul banget sampai bikin teman sekamarnya khawatir dan nanya dia kenapa. Karena butuh banget tempat curhat, dia akhirnya nyeritain semua kejadian gila itu ke teman-temannya. Pas dengar cerita itu, teman-teman sekamarnya juga ikutan melongo. Tapi mereka tetap berusaha buat ngehibur dia. Ying, coba deh berpikir positif. Nyokap lo kan tipe CEO wanita yang dingin banget. Orang pilihan dia pasti nggak sembarangan, mungkin aja tuh cowok emang hebat banget.
Mending lo pulang dulu ntar terus lihat sendiri. Liu Ruying perlahan mulai ngerasa agak tenang. Pikirnya, bener juga sih. Dengan standar nyokap gue yang setinggi langit, cowok yang bisa bikin dia kepincut pasti bukan orang biasa. Dia pun jadi gak sabar buat cepet-cepet pulang demi ketemu bokap barunya. Di sisi lain, malam itu gua lagi tiduran di kasur sambil meluk erat Liu Yanran. Tapi jujur, hati gua agak gak tenang. Beberapa hari lagi Liu Ruying bakal libur kuliah dan pulang ke rumah. Gue gak tahu apa dia bakal langsung ngamuk pas kita ketemu nanti. Gara-gara kebanyakan mikir yang aneh-aneh, akhirnya gue ketiduran juga. Besok paginya pas kebangun, gue ngerasa kayak ada yang lagi merhatiin gue. Kamu udah mulai terbiasa? Liu Yanran langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah bertahun-tahun akhirnya bisa tidur bareng cowok lagi. Rasanya bahagia banget. Liu Yanran kelihatan seneng banget, tapi gue salfok sama kantung mata hitam di bawah matanya. Pas ngeliat matanya yang sayu, gue langsung mijit pelan area sekitar matanya. Jangan gini lagi dong, kamu harus tidur yang nyenyak. Cuma dengan istirahat yang cukup, badan kamu baru bisa sehat. Hati Liu Yanran seketika ngerasa anget banget. Gak apa-apa kok, semalam aku cuma agak terlalu antusias aja. Nanti juga terbiasa kok, jangan khawatir. Cepetan bangun. Nanti kita harus pergi keluar. Karena penasaran dia mau ngajak kemana, gue gak nanya-nanya lagi. Gue pun langsung bangun dan siap-siap mandi. Tiba-tiba suara sistem bunyi di otak gue. Ternyata hadiah peningkatan aset harian udah masuk. Tanpa babi bu, gue langsung nyamber HP gue. Dan bener aja, ada SMS masuk kalau hari ini gue dapat transferan bank sebesar 5,18 juta rupiah. Sayang, kamu udah siap belum? Panggilnya dari luar. Iya, bentar. Begitu nyampe di ruang tamu, sarapan udah rapi tertata di meja makan. Sebenarnya aku gak terlalu pinter masak. Mungkin rasanya agak kurang pas, ucapnya pelan sambil remas-remas tangannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia emang hampir gak pernah yang namanya nyentuh urusan dapur. Walaupun sarapannya kelihatan simpel, gua tahu buat bikin ini aja dia butuh usaha ekstra keras. Makasih ya, istriku sayang. Apapun yang istriku bikin, aku pasti suka kok. Gue langsung narik dia buat duduk bareng, dipuji sebelum makan kayak gitu, langsung bikin senyumnya mereka lebar. Sayang, apa aku lagi mimpi ya? Kok bisa sih aku dapetin cowok sehebat kamu? Omongannya itu langsung ngingetin gue sama candaan dia pas video callan sama nyokap gue kemarin. Emangnya apa sih bagusnya aku? Stamina kamu jos banget, iya kan? Suamiku yang masih muda dan bertenaga ini emang staminanya luar biasa. Bukannya malu, dia malah makin menjadi-jadi ngegodain gue. Sambil merem, tangannya mulai nyelusup masuk ke balik kaos gue dan meraba-raba dengan liar. Gue cuma bisa tersenyum simpul ngeliat kelakuannya. Ini cewek sebenarnya lagi nyari apa sih? Nggak jelas banget. Sebelum dia sempat ngoceh lagi, gue langsung membungkam mulutnya pakai ciuman. Di tengah pergulatan panas yang membara, sofa kami sampai hampir gak kuat nahan guncangannya. Setelah pertempuran panas itu reda, baru deh kita berdua bisa tenang. Habis mandi, dia langsung ganti baju pakai rok kulit hitam pendek, tank top hitam sebagai dalaman, ditambah luaran kemeja yang kece abis. Muka cantiknya dipadu sama baju ini beneran bikin dia kelihatan polos tapi menggoda abis, apalagi setelah dapat limpahan kasih sayang dari gue semalam. Mukanya yang berseri-seri bikin gue jatuh cinta lagi buat kesekian kalinya. Sadar sama reaksi nafsu gue, dia langsung mundur panik dan bilang kalau dia kudu buru-buru cabut sekarang juga. Gue cuma bisa nyengir nakal. Dasar penakut, tadi aja lu berani main api langsung di depan gue. Jadi jangan salahin gue ya kalau sekarang gue tagih. Habis mesra-mesraan absurd sepanjang pagi, gue sama Yanran akhirnya keluar juga. Begitu masuk mobil, gue yang udah penasaran setengah mati langsung nanya ke dia. Kita sebenarnya mau kemana sih, Beb? Tapi mau segimanapun gue nanya, Yanran tetap mingkem rapat sambil senyum-senyum misterius. Yanran sayang, lu sengaja ya bikin gue mati penasaran? Muka Yanran langsung merah padam. Ih, jangan panggil gue kayak gitu. Pokoknya rahasia, gue nggak bakal kasih tahu. Melihat ekspresinya yang sok tegar kayak mau perang, gue sengaja makin mepetin badan gue ke dia. Ngerangkul pundaknya pakai tangan kanan, terus ngebisikin telinganya dengan nada manja. Beneran nih nggak mau ngomong? Dan boom, pertahanan dia langsung runtuh seketika. Nggak butuh waktu lama buat dia langsung nyerah. Iya, kita mau pergi beli mobil. Dengar itu, jantung gue langsung berdebar kencang. Gue baru inget kalau Yanran beneran nepatin janjinya buat beliin gue mobil sport impian. Saking senengnya, gue langsung nyosor pipinya. Begitu kita turun dari mobil di lokasi, para staf showroom langsung lari nyambut kami dengan super antusias. Kami berdua ngikutin staf itu ke area VIP pameran mobil. Begitu ngelihat deretan supercar kelas atas terpampang nyata, mata gua langsung berbinar-binar gembira. Gila, setiap mobil punya gaya dan karisma masing-masing. Bener-bener semuanya idaman gue banget, terus gue harus milih yang mana dong? Ngelihat gue yang malah cemberut bingung, Yanran nyamperin gue sambil nanya, kenapa, sayang? Nggak ada satupun yang lu suka? Gue buru-buru geleng kepala. Bukan gitu. Justru karena gue suka semuanya, gue jadi bingung banget mau milih yang mana. Dengan santainya,
Yanran langsung nyeletuk, ya udah, borong aja semuanya gimana. Begitu kalimat Sultan itu keluar, mendadak seisi ruangan langsung hening seketika. Gila kali ya, borong semua, emang lu tahu butuh duit berapa banyak buat nebus ini semua? Yanran cuma melempar senyum tipis yang penuh pesona, paling cuma sekitar 400 atau 500 juta yuan. Lagian kita juga sanggup-sanggup aja kok buat bayar. Habis ngomong gitu, dia langsung genggam erat tangan gue. Jari-jari kami bertautan sangat erat. Selama suami tercinta suka, mau habis duit berapapun, aku rela lahir batin. Drama pamer kekayaan ini disaksikan langsung oleh orang-orang di sekitar dari awal sampai akhir. Mereka yang dengar dengan jelas ucapan Yanran langsung melongo dan syok berat. Pas gue baru aja mau nolak kebaikan dia karena nggak enak, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang gue. Kak Yanran. Seorang cewek berambut kuncir kuda dengan setelan blazer formal melangkah cepat ke arah kami. Matanya langsung tertuju ke kemesraan gue sama Yanran. Dengan muka kaget dia bilang, Kak Yanran, jadi gosip itu beneran? Kakak bener-bener udah punya cowok? Yanran makin erat meluk lengan gue, terus dengan bangga ngenalin gue ke cewek itu. Kenalin, ini suami gue. Terus dia bisik-bisik ke gue. Beb, kenalin, ini adik sepupu gue yang deket banget sama gue, namanya Wang Ying. Si Wang Ying bener-bener syok setengah mati dengar pengumuman itu. Gila sih. Lu benar-benar bisa bikin Ratu Es Kutub Utara kita meleleh. Kami berdua emang lagi bucin-bucinnya. Habis ngomong gitu, Yanran natap gua dalam-dalam. Matanya benar-benar memancarkan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Pantesan aja biasanya Direktur Liu ini sibuknya minta ampun seloroh Wang Ying. Kemarin tiba-tiba aja mau datang ke pameran mobil. Gue sempet bingung. Ternyata ujung-ujungnya mau borong mainan buat suaminya toh. Yanran langsung nyahut dengan nada sombong bin bangga. Jelas dong, suami sendiri ya harus dimanjain sepenuh hati. Omong-omong, gue bisa borong semua mobil yang dipajang di showroom lu ini nggak? Wang Ying langsung cengok seketika. Buset Kak, bukannya dari dulu lu benci banget sama yang namanya mobil? Gue mau beliin semuanya yang terbaik buat lu, jadi lu jangan berani menolak ya, sayang. Di saat yang sama, tiba-tiba bunyi notifikasi sistem bergema di kepala gue. Ding! Selamat kepada tuan rumah. Anda mendapatkan 7 buah mobil mewah gratis karena berhasil makan gaji buta senilai 86.200 yuan. Hadiah kemampuan tingkat dewa berupa kepemilikan 22% saham Hongyan Group. Selamat, level tuan rumah kini telah meningkat menjadi level 2. Nilai pesona ketampanan meningkat sebanyak 20%. Melihat gue yang kegirangan, Yanran pun ikut tersenyum hangat. Lagian sekarang kan masih pagi. Gimana kalau kita jalan-jalan santai di luar dulu? Akhirnya kami berdua melipir bareng ke Zoo Plaza yang ada di sebelah pameran. Yanran ngajakin gua keliling dan anehnya dia cuma nyari perlengkapan cowok doang. Toko baju cewek yang dilewatin pun sama sekali nggak diliriknya. Padahal gua niatnya mau beliin sesuatu buat dia. Tapi semua tawaran gua ditolak halus sama dia. Nggak usah, Beb. Barang-barang gua di rumah masih banyak banget, bahkan lemarinya udah nggak muat lagi. Alhasil, gua cuma bisa pasrah jadi boneka cobanya Yanran buat belanja terus-terusan, ngebajak penampilan gua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu dandanannya kelar sesuai selera dia, aura ketampanan gua langsung melesat naik drastis. Yanran yang natap gua pun matanya langsung berbinar-binar kagum. Aduh, suami gue ganteng banget sih. Jadi nyesel deh gue ngajak lu keluar kayak gini, ketampanan lu benar-benar bikin gak tahan. Entar malah banyak cewek-cewek genit di luar sana yang lirik lu. Ngelihat tingkah imut dan posesifnya itu, gua nggak bisa nahan tawa geli. Istriku sayang, emangnya lu nggak sadar sama kecantikan lu sendiri? Gue langsung muter badannya biar ngadep ke cermin kaca mall. Kenapa sih lu nggak sadar kalau lu itu luar biasa cantik? Di dalam hati gue, cuma lu satu-satunya yang paling cantik. Jadi, mana mungkin gue bakal berpaling dari lu? Dengar gombalan maut itu, muka Yanran langsung tersipu malu dengan mata yang penuh binar kebahagiaan. Ih, pinter banget sih ngerayunya. Tahu males gue nanggapin lu lagi. Gue pun nggak mau jaim lagi. Langsung aja gue rangkul pinggang rampingnya sambil sengaja ngegelitik kecil, bikin dia tertawa cekikan geli. Habis seru-seruan bercanda sejenak, gue minta dia buat ulurin tangannya, terus gue lepas satu ikatan rambut karet hitam dari pergelangan tangan kanannya, dan langsung gue pakein ke pergelangan tangan gue sendiri sebagai tanda kepemilikan. Buat apaan nih? Liu Yanran kelihatan bingung banget, gue langsung ngegoyangin tangan kanan gue sambil nyengir, ini tuh buat nandain kalau lu punya gue sayang. Ntar karet gelang ini bakal nangkring terus di pergelangan tangan gue. Jadi siapapun yang ngelihat bakal langsung paham kalau gue ini tipe cowok siaga yang siap kuncirin rambut istrinya kapan aja. Biar nggak ada lagi yang berani godain suami gantengmu ini. Mendengar itu, Liu Yanran langsung melompat girang ke pelukan gue. Suami gue emang paling top. Tiba-tiba ada suara asing ngerusak momen manis kita. Gak tahu malu banget sih pacaran di tempat umum? Gue langsung nengok. Ternyata yang dateng cowok sok keren pakai setelan jas mahal. Liu Yanran langsung merengut kesal. Apaan sih? Mau lu apa? Siapa sih ini orang? Udah nggak penting, caper nggak tahu diri pula. Bikin risih aja. Si cowok jas itu kelihatan emosi banget pas dicuekin.
Dia ampe ngetatin rahangnya nahan murka. Liu Yanran, kurang apa gue dibanding gembel ini? Kenapa setelah 5 tahun gue ngejar-ngejar lu? Lu dikit pun gak pernah ngelirik gue. Liu Yanran ngejawab dengan santai banget, yaitu kan mau lu sendiri. Emang kapan gue pernah ngasih lu harapan? Kan gue udah berkali-kali nolak lu mentah-mentah. Sekarang gue udah nikah. Jangan berani-berani ganggu gue lagi. Tapi si Wang Yaolin ini emang keras kepala. Nggak mau nyerah gitu aja. Lu cuma kesengsem sama tampangnya doang kan? Dia tuh miskin, nggak punya apa-apa, cuma cowok parasit. Suatu hari lu bakal nyesel setengah mati. Suasana langsung kerasa panas. Gue langsung maju selangkah. Heh, Wang Yaolin, pede bener lu ngomong begitu? Dapet asupan rasa percaya diri dari mana? Hah? Emang lu bisa bikin Yanran bahagia? 5 tahun lu ngejar dia, tapi ujung-ujungnya lu cuma dianggap angin lalu. Padahal pas hari pertama kita ketemu, gue juga nggak punya duit atau koneksi apa-apa. Tapi dia tetap milih gue daripada lu. Lu ngerasa paling oke cuma modal tampang pas-pasan gitu? Mana mata lu bengkak kayak orang kurang tidur, fiksi, lu loyo dan kurang jantan. Wang Yaolin langsung gelap mata. Dia langsung ngasih isyarat ke 4 bodyguard berbadan gede di belakangnya buat ngehajar gue. Liu Yanran langsung pasang badan di depan gue buat ngelindungin gue. Wang Yaolin, kalau lu berani nyentuh laki gue seujung kuku aja, gue pastiin keluarga lu bakal hancur lebur. Tapi si Wang Yaolin ini kayaknya udah bener-bener gila dan kehilangan akal sehatnya. Hajar. Pukulin bocah tengil itu ampe mampus. 4 orang berotot itu langsung maju ngepung gue. Gue langsung narik lembut Liu Yanran ke belakang punggung gue. Di mata gue, gerakan mereka berempat lambat banget kayak siput. Gue dengan santai ngehindarin semua jotosan mereka, terus langsung neken titik saraf penting di tubuh mereka. Mereka langsung teriak kesakitan, roboh ke tanah sambil kejang-kejang kayak cacing kepanasan. Beres deh urusan sama kroco-kroco ini. Gua natap Wang Yaolin sambil pasang muka ngejek, cuma segini doang, nyentuh gua aja gak becus. Wang Yaolin yang makin emosi langsung nerjang gua membabi buta. Gue langsung ngasih dia satu tendangan maut yang bikin dia terbang bebas dan nyungsep makan tanah. Tapi dia gak berani ngangkat mukanya karena malu banget jadi tontonan orang-orang. Begitu dengar bisik-bisik dari kerumunan, pertahanan mental Wang Yaolin langsung runtuh. Dia nangis sesenggukan sambil nutupin mukanya yang masih nempel di tanah. Gak lama kemudian, segerombolan satpam dateng buru-buru. Orang-orang di sekitar langsung bubar jalan. Para satpam itu ngebopong badan Wang Yaolin yang udah lemes. Bikin dia sadar siapa aja yang dateng. Pas diseret berdiri sama para satpam itu, dia baru siapa mereka sebenarnya. Ternyata mereka satpam dari mal kita sendiri. Dengan sisa-sisa kesongongannya, dia langsung teriak, "Gua ini anak pemegang saham Plaza Zuoyu, bokap gua Wang Yongkang." Bocah ingusan itu udah berani ngehajar gue, cepetan bales dendam dan habisin dia. Tapi Wang Yaolin malah langsung dipegangin kencang tangan dan kakinya sama 4 satpam itu. Bekas bonyok di mukanya kelihatan makin jelas. Tapi gayanya masih aja sok keras. "Woi, lu pada ngapain sih? Hajar tuh bocah. Mau dibawa kemana gue? Gue anak pemegang saham di sini ya." Tapi para satpam itu sama sekali gak peduli sama bacotannya dan langsung nyeret dia pergi dari situ. Begitu masalahnya kelar, Liu Yanran langsung pasang muka dingin pas balik ke kantor. Dia langsung nelpon manajer keamanan dengan nada kesel, "Kemana aja semua satpam hari ini? Gue tadi hampir celaka di X-Challenge Plaza. Kenapa gak ada satupun satpam yang nongol? Selidiki sekarang juga apa yang sebenarnya terjadi." Ini pertama kalinya gue ngelihat Liu Yanran semarah ini. Emang gak heran sih, jiwa CEO dari grup bernilai triliunan rupiahnya langsung keluar. Masa ada keributan selama itu tapi gak ada satupun satpam yang dateng? Fix. Ini pasti ada permainan di belakang layar. Detik berikutnya, mood Liu Yanran langsung berubah drastis. Sambil masang muka manisnya, dia langsung ngegelayut manja di lengan gue. "Suamiku sayang, kok kamu hebat banget sih tadi? Gue ngerasa aman banget kalau ada di deket kamu. Tapi tunggu deh, kamu pernah belajar bela diri ya? Masa cowok-cowok berotot tadi langsung KO cuma pakai sekali tendang?" Gue pun ngejawab seadanya sambil garuk-garuk kepala yang gak gatal, "Gak pernah kok. Mungkin fisik mereka aja kali yang lagi loyo." Liu Yanran cuma tersenyum manis. Walaupun kelihatan masih penasaran, dia milih buat gak nanya-nanya lagi. Tapi dia sempat mikir, kok bisa ya satpam-satpam tadi bukannya bantuin Wang Yaolin malah nyeret dia pergi? Padahal dalam hati gue udah tahu jawabannya. Satpam-satpam di Plaza Zuoyu itu sebenarnya udah tahu siapa gue. Bokapnya Wang Yaolin emang pemegang saham di sana, tapi bos besar yang megang kendali penuh atas mall itu tuh grup Hongyan. Dan tebak siapa pemilik saham mayoritas grup Hongyan? Ya gue lah. Buat ngepak keluar keluarga Wang dari sana mah perkara gampang banget. Tinggal jentikin satu kalimat juga kelar. Di waktu yang sama, si Wang Yaolin masih aja ngedumel gak jelas di dalam kantornya sambil emosi jiwa. Tiba-tiba ada sosok yang nyamperin Wang Yaolin yang lagi diangkat. Terus langsung ngegampar dia kencang banget. Pas dia lagi emosi dan bersiap mau balas dendam, kilatan cahaya pedang lewat lagi. Dalam sekejap, kedua pipinya langsung merah padam bekas tamparan. "Buka mata anjing lo, lihat baik-baik siapa gue."
Wang Yaolin langsung megangin mukanya yang kesakitan. Dia dengar suara yang familiar itu dengan gemeteran. Bokap, kenapa papa malah mukul aku? Kenapa nggak belain aku? Wang Yaolin mewek kejer ngerasa dizalimi banget, tapi Wang Yongkang malah makin naik pitam. Dasar sampah. Kok bisa-bisanya gue punya anak cacat mental kayak lo? Lo sadar nggak sih apa yang udah lo perbuat hari ini? Lo hampir bikin seluruh keluarga kita mampus. Tapi Linde itu kan cuma bocah biasa, gue udah selidiki semuanya. Dia cuma hoki doang bisa deket sama Liu Anran. Wang Yaolin masih aja ngeles. Orang biasa katanya, lo tahu dia siapa? Dia itu pemegang saham utama grup Hongyan. Megang 70% saham. Wang Yaolin langsung syok setengah mati. Pah, terus kita harus gimana? Wang Yongkang cuma bisa ngehela napas pasrah. Jalan satu-satunya, kita harus datang dan sujud minta ampun. Sorenya, gue sama Liu Anran balik nongkrong ke restoran Zuo Yuan di lantai 118 gedung pencakar langit. Gue langsung muji dia tulus, vibe restoran ini asik banget. Muka Liu Yanran langsung kelihatan bangga. Banyak restoran di Zuo Yue Plaza ini yang gue buka. Mulai sekarang lo bebas mau makan apa aja di sini. Gue cuma bisa ketawa geli dalam hati. Kalau dia sampai tahu Zuo Yue Plaza itu sebenarnya punya gue, nggak kebayang gimana histerisnya dia nanti. Nggak lama kemudian meja udah penuh sama makanan mewah yang menggugah selera. Sayang, cepetan cobain masakan ini. Koki andalan yang sengaja gua sewa buat bikin ini tapi tetap aja masih kalah enak dibanding masakan lo. Gua senyum terus ngambil sumpit buat nyicipin sayurannya, mantap juga rasanya. Gua senyum, naruh sumpit, terus langsung genggam tangan Liu Anran. Gue bisa ngerasain kulitnya yang mulus banget. Dia nyuruh gue deketan biar sensasi makannya makin dapat katanya. Gue yang penasaran langsung deketin dia. Tiba-tiba dia malah narik gue dan ngedudukin gue di pangkuannya. Dia ngambil sepotong bebek panggang terus langsung nyuapin ke mulut gue. Di saat yang sama, bunyi notifikasi sistem langsung berdenting di otak gue. Ding! Selamat kepada host karena pertama kali disuapin cewek. Hadiah. Skill mengemudi tingkat dewa. Gue cenggo, nggak nyangka sistem nanggap kelakuan manja menggelikan kayak gini termasuk kategori disuapin cewek. Pas berbagai makanan enak masuk ke mulut gue satu persatu, notifikasi sistem juga terus-terusan bunyi tanpa henti. Ding! Selamat kepada host karena disuapin cewek. Aset bertambah 2 juta yuan. Setelah beberapa kali berturut-turut, total aset gue langsung tembus 200 juta yuan. Sistem juga ngasih cheat sheet kota Haibin, yaitu tabel info kejadian 3 hari ke depan yang bisa meramal masa depan. Gokil banget. Ini benar-benar gila. Beres makan, gue nyantai bentar di sofa ruang privat. Tiba-tiba HP Liu Yanran bunyi. Dia ngelirik gue terus bilang, sayang, Wang Ying jika semua urusan mobil udah beres semua. Kita bisa ambil kapan aja. Dengar itu, mata gue langsung berbinar-binar. Kita langsung cabut balik ke area pameran mobil. Gue milih Aston Martin 177. Ini supercar langka yang cuma diproduksi 77 unit doang di seluruh dunia. Di bawah tatapan takjub semua orang, gue langsung nyalain mesin gahar itu. Roda meluncur mulus, kecepatannya makin menggila. Liu Anran yang duduk di samping ngeliat gue lihai banget nyetir. Bukannya panik, matanya malah makin berbinar-binar kagum. Sayang, cara kamu nyetir keren abis. Persis kayak adegan balapan liar di film-film aksi yang memacu adrenalin. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala geli. Ya udah yuk kita jajal ke pinggiran kota. Pas kita lagi asik ngebut nikmatin adrenalin, video kita di pameran mobil tadi langsung jadi pusat perhatian orang-orang. Direkam terus diviralkan ke internet. Video itu langsung VIP karena plot twistnya yang gila. Ditambah lagi ada 2 cewek bening kayak Wang Ying sama Liu Yanran. Booming parah. Video ini akhirnya sampai juga ke layar HP Liu Ruining. Dia langsung ngenalin cewek yang ada di dalam mobil sport itu. Ternyata nyokapnya sendiri. Padahal nyokap kan anti banget sama mobil sport, ini mobil mewah pasti sengaja dibeliin buat calon bokap gue. Cowok yang nyetir itu pasti bokap baru yang dicariin buat gue. Liu Ruining mandangin muka cowok itu lama banget. Makin dilihat kok makin familiar ya. Nggak lama, kita balik ke Villa Yun Li Guju. Muka Liu Anran agak memerah pas baru turun dari mobil. Kakinya gemeteran lemes sampai ambruk di atas rumput. Gue buru-buru nyamperin buat ngepapah dia. Tapi tiba-tiba dia malah narik gue kenceng banget sampai gue ikut keseret jatuh. Akhirnya kita berdua malah tiduran bareng di atas rumput. Gue meluk erat Liu Anran sambil menghirup aromanya, bener-bener nikmatin kedamaian sejenak ini. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Aku bahagia banget bisa bareng kamu. Dia mulai inget lagi masa-masa sepi pas nggak ada gue. Sejak anaknya kuliah, dia selalu kesepian dan cuma bisa nyibukin diri pakai kerjaan. Tapi sekarang dia bisa manja-manjaan, makan dan shopping bareng gue tiap hari. Hidup kayak gini bener-bener bikin dia ngerasa bahagia dan puas banget. Sesuatu yang gak pernah dia rasain sebelumnya. Sayang, kita bakal selalu bareng-bareng terus kan? Gue tahu banget dia sebenarnya takut kalau kebahagiaan ini cuma sesaat. Hidup ini emang bakal terasa sekejap kayak mimpi. Gue pun meluk dia erat-erat. Iya, kita bakal selalu bareng-bareng, bakal selalu happy.
dan senang terus. Hatinya langsung dipenuhi rasa aman yang luar biasa. Di bawah efek jimat penenang yang lembut, Liu Yanran perlahan-lahan mulai merem dan ketiduran. Ditambah lagi keseruan tadi malam. Capeknya hari ini benar-benar bikin dia tepar banget. Senyum tipis pun langsung tersungging di sudut bibir gue. Begitu malam makin larut, pelan-pelan gue gendong dia balik ke kamar. Besok paginya pas gue baru banget bangun tidur, bunyi notifikasi sistem langsung terngiang di otak gue. Ding, hadiah harian buat nambah aset lu udah masuk. Kartu bank gue juga langsung dapat SMS notifikasi. Tiba-tiba aja ada saldo masuk 40 juta yuan di rekening. Gila, ini duit gak habis-habis. Benar-benar gak bisa habis. Di waktu yang sama, Wang Yaolin sama anaknya yang namanya Wang Yongkang lagi OTW naik mobil menuju ke Villa Yuniguju. Mobil mereka berhenti tepat di depan gerbang. Wang Yaolin celingukan ngelihat lewat sela-sela gerbang besi. Pah, emang bener ini tempatnya? Plak. Wang Yongkang langsung nampar mukanya. Ini rumah yang dijual perusahaan kita ke Liu Yanran. Lu pikir gue bisa salah jalan, hah? Sekarang, lu atur tuh otak sama sikap lu. Tuanmu itu bukan orang sembarangan. Dia itu bos pemegang saham pengendali di Hongyan Group. Ntar lu harus minta maaf yang bener. Sikap lu harus tulus. Kalau kita nggak dapat maaf dari dia, kita berdua bakal jadi gembel dan ngemis di jalanan. Mereka mencet bel pintu berkali-kali, tapi waktu terus berjalan dan nggak ada respon sama sekali. Padahal saat itu, gue sama Liu Yanran lagi asyik nonton film dengan santai di bioskop pribadi rumah gue. Kita berdua bener-bener nggak tahu kalau ada orang yang lagi nunggu di luar. Jam pun terus berputar. Matahari di bulan September bener-bener luar biasa panas dan nyengat banget. Wang Yongkang sama anaknya langsung mandi keringat. Wang Yongkang ngomong dengan nada ketus, kalau bukan gara-gara ulah tolo lu, mana mungkin kita harus kesiksa di sini. Kalau lu nggak sabar nunggu, balik sana. Dan siap-siap aja tanggung akibatnya. Mendengar itu, Wang Yaolin langsung ciut dan terpaksa lanjut berdiri nunggu di sana. Beres nonton film, kita keluar dari ruang audiovisual. Tapi karena posisi kita jauh dari pintu utama, kita benar-benar nggak tahu kalau ada tamu di luar. Pas siang hari, gue sama Liu Yanran pergi ke dapur buat mulai les masak privat 1 lawan 1. Gue benar-benar teliti di setiap langkah masaknya, dan Yanran juga merhatiin semuanya dengan serius banget. Dia ngingat semua omongan gue. 2 jam kemudian, dia udah jago banget masak 4 jenis hidangan. Di saat yang sama, bapak dan anak itu udah berdiri di bawah terik matahari selama 6 jam penuh. Wang Yaolin yang kepalanya pusing langsung ambruk ke tanah, tapi dia langsung lompat lagi gara-gara lantai semennya panas banget kayak dibakar. Dia merengek, "Pah, kita makan dulu yuk. Baru balik lagi ke sini." Bukannya kasihan, Wang Yongkang malah nendang dia sampai tersungkur sambil maki-maki. "Bocah sialan lu, berani-beraninya lu ngeluh." Tiba-tiba, pintu villa pun terbuka lebar. Wang Yongkang langsung gerak cepat maju ke depan. "Tuanmu, kami datang ke sini khusus buat minta maaf ke Anda dan Nona Liu." Wang Yaolin yang baru sadar langsung ikutan bungkuk-bungkuk kayak babu sambil minta maaf. "Tuanmu, Nona Liu, saya benar-benar minta maaf. Kemarin saya emang bodoh dan lancang banget udah nyinggung perasaan Anda berdua. Saya mohon dengan sangat, maafin kesalahan saya. Tolong maafin saya kali ini aja. Saya janji kejadian kayak gini nggak bakal keulang lagi." Gue cuma bisa pasang muka bingung. Tiba-tiba, Wang Yongkang langsung nyodorin sesuatu yang lumayan berat. Dia langsung naruh barang itu di pelukan gue. "Tuanmu, ini hadiah permintaan maaf khusus dari kami. Tolong diterima ya." Gue pun nunduk buat ngelihat barang itu. Ternyata itu sebuah kotak mewah berkilauan yang dilapisi hiasan emas murni. Wang Yongkang langsung buru-buru ngejelasin, "Nona Liu, kejadian kemarin itu cuma salah paham aja. Anak saya emang kurang ajar udah nyinggung Anda. Nanti bakal saya hajar dan didik dia dengan benar. Tolong maafin dia ya. Kami jamin mulai detik ini, dia nggak bakal berani lagi nunjukin mukanya di depan Anda." Gue cuma bisa ngangguk pasrah. Ya udah gue maafin, tapi bawa balik aja barang berharga ini. Tapi siapa sangka, pas dengar omongan gue, muka mereka berdua langsung pucat ketakutan. Mereka langsung buru-buru memohon-mohon kalau mereka benar-benar tulus minta maaf. Ngelihat mereka kayak gitu, nggak enak juga kan kalau gue tolak. Ya udah, ya udah. Gue terima hadiahnya. Sekarang kalian berdua boleh cabut. Pas gue balik masuk ke dalam villa, tiba-tiba suara sistem bunyi. "Selamat buat host karena berhasil menikmati makanan gratis. Aset yang didapat dari makanan gratis bertambah 2 juta yuan. Gila, gara-gara disuapin makanan sama Yanran siang tadi, gue dapat bonus duit lagi lebih dari 50 juta yuan. Sekarang aset dari hasil gabut gue udah tembus 3 bulan. Sistem pun ngasih hadiah barang langka gokil, yaitu peningkatan kemampuan regenerasi tubuh. Berdasarkan penjelasan sistem, efeknya nggak main-main. Bukan cuma sekadar jari keiris pisau doang, tapi selama gue nggak langsung mati di tempat, luka separah apapun bakal bisa sembuh total dengan cepat. Ini benar-benar di luar nalar manusia." Tiba-tiba Liu Yanran nyamperin gue. "Sayang, lagi ngelamunin apa sih?" Baru aja dia kelar ngomong, mendadak HP-nya bunyi nyaring.
Dia ngangkat telepon itu, ngomong sebentar, terus langsung dimatiin. Sayang, maaf banget ya, kantor tiba-tiba ada rapat darurat yang harus aku pimpin sekarang juga. Aku kudu langsung jalan dan gak bisa nemenin kamu makan malam nanti. Gua agak kaget denger itu. Hah, udah malam gini masih harus rapat? Emang sepenting itu ya? Iya, penting banget, sayang. Rapat ini krusial banget buat nentuin arah perkembangan perusahaan kita di paruh kedua tahun ini. Ya udah kalau gitu, biar gua anterin aja. Walaupun lagi jam sibuk orang-orang pulang kerja, berkat skill nyetir gue yang gokil, kita akhirnya sampai juga di depan gedung grup Shuangmu. Di sana, asistennya Liu Yanran kelihatan lagi lari-lari panik dari kejauhan. Pas lihat kita berdua, dia langsung matung di tempat. Sambil senyum santai, gua langsung ngenalin diri. Halo, gua suaminya, Muge. Si asisten langsung melongo lebar banget. Lantai 62 langsung heboh. Liu Yanran cuma bisa senyum manis sambil bilang, iya, dia suami aku. Xiao Yu, si asisten itu, baru deh sadar dari syoknya. Anu, orang-orang dari grup Luwei udah nungguin kakak di ruang rapat. Kita ke sana sekarang? Liu Yanran mengangguk. Sayang, kamu mau ikut aku rapat? Enggak usah, deh. Kamu pergi aja duluan. Begitu dia pergi, seorang cewek berseragam ketat lengkap dengan stocking hitam dan sepatu hak tinggi langsung jalan nyamperin gue. Tuanmu, nama saya Gu Weiwei. Saya bakal antar Anda ke kantornya Xiao Liu. Pas gue masuk ke ruang kantor yang super luas itu. Asli. Gue langsung ngerasa bosen setengah mati. Tapi tiba-tiba gue kepikiran buat ngecek ruang sistem. Gue langsung buka daftar ramalan kejadian buat 3 hari ke depan. 10 September jam 18:05. Seseorang bernama Liu udah bakal nemu tiket lotre yang menang hadiah senilai 1,68 juta yuan di depan kedai ramen Jalan Yusing. Yap, nemu tiket lotre senilai 1,68 juta yuan tepat di depan kedai ramen Jalan Yusing. Terus, harga gandum pada tanggal 12 September bakal melonjak drastis sampai 2.890 yuan per ton. Gue langsung cepet-cepet ngecek harga gandum saat ini di pasar berjangka. Ternyata harganya masih di angka 2.214 yuan per ton. Berarti bakal ada kenaikan sekitar 30%. Tanpa pikir panjang, gue langsung pakai modal 50 juta yuan dengan sistem leverage. Semua modal itu gue pakai buat borong kontrak berjangka gandum. Sambil lanjut baca info sistem, tiba-tiba mata gue tertuju pada nama Liu Yanran. Ada masalah gede yang bakal nimpa perusahaannya. Grup Shuangmu bakal ngadepin krisis hebat setelah ngerilis produk baru mereka gara-gara masalah kualitas barang. Saham mereka bakal anjlok sampai 30% dan mereka bakal kena hantam banyak gugatan hukum. Kejadian ini jelas bakal bikin nilai pasar perusahaan lenyap seketika, bikin konsumen gak percaya lagi, bahkan bisa bikin bangkrut total. Pas sadar betapa gawatnya situasi ini, gue langsung lari keluar ruangan dengan panik buat nyari Gu Weiwei. Mana direktur Liu kalian? Rapatnya udah kelar belum? Dia kaget setengah mati lihat reaksi gue yang tiba-tiba tegang, terus langsung buru-buru nuntun gue ke ruang rapat. Di saat yang sama, muka Liu Yanran di dalam ruang rapat udah pucat pasi. Negosiasi kerjasama bareng grup Luwei benar-benar kacau dan mentok. Pihak sono sengaja motong jatah keuntungan dan ngajuin banyak syarat gang otak yang susah banget diterima sama grup Shuangmu. Tapi kalau kerjasama ini ditolak, dampaknya bakal fatal banget buat perusahaan. Dan dalang dibalik semua kekacauan ini gak lain adalah cowok tengil di depannya itu. Liu Kailei duduk santai sambil nyender di kursinya dengan muka songong nan penuh percaya diri. Seolah-olah dia udah yakin banget kalau grup Shuangmu bakal tunduk di bawah tekanan mereka dan kepaksa tanda tangan kontrak sampah ini. Muka Liu Yanran sama para petinggi grup Shuangmu benar-benar sepet banget. Gimana? Bu Liu, udah mikir selama itu? Masa belum ada jawaban juga? Kalau kalian emang gak serek sama syarat dari kami, ya udah. Mending obrolan hari ini kita udahan aja sampai di sini. Toh, kami masih bisa nawarin kerja sama ini ke grup sebelah. Begitu kalimat ancaman itu keluar, muka orang-orang grup Shuangmu langsung makin suram. Di saat kritis itu, dengan dipandu sama Gu Weiwei, gue langsung nerobos masuk ke ruang rapat. Mending batalin aja kerja sama sampah ini. Suara lantang gue langsung bikin seisi ruangan kaget dan nengok ke arah gue. Liu Kailei syok pas ngeliat gue. Nggak lama, matanya langsung nunjukin rasa kesel yang mendalam. Hah, Muge, gak nyangka gue bakal ketemu sama lu di tempat kayak gini. Si Liu Kailei ini emang temen kuliah gue dulu. Dia tipe orang yang haus kekuasaan, gila hormat, dan selalu pengen dapat keuntungan sendiri. Dia gak pernah suka sama orang yang lebih hebat dari dia. Sialnya buat dia, gue selalu jauh lebih unggul dalam segala hal dibanding dia. Mau dibandingin dari tampang, otak, sampai relasi sama teman-teman dan dosen, gue selalu di atas dia. Makanya, si Liu Kailei ini selalu nganggep gue kayak duri dalam daging. Walaupun dia gak pernah berani frontal jahatin gue, tetep aja tingkahnya bikin gue jijik. Pokoknya, jangan pernah mau kerja sama-sama mereka. Pas ngeliat kedua belah pihak belum sempat tanda tangan kontrak, akhirnya gue bisa ngehela napas lega. Tapi, kenapa? Biarpun suasananya lagi tegang dan serba salah, beberapa orang masih berbisik-bisik. Khawatir kalau batal kerja sama-sama grup Luwei, kerugian perusahaan juga bakal gede banget.
Gue kasih tahu ya, produk baru dari grup Luwei itu punya cacat produksi dan masalah keamanan yang parah banget. Kalau grup Shuangmu nekat jadi agennya, buntutnya bakal hancur lebur. Begitu gue ngomong gitu, orang-orang dari grup Luwei langsung naik pitam dan ngebentak gue. Heh, siapa lu berani ngomong lancang kayak gitu? Lu tahu nggak apa konsekuensi dari omongan sampah lu ini? Grup Luwei bisa banget nuntut lu atas kasus pencemaran nama baik. Tapi gue sama sekali gak peduli sama gonggongan mereka. Gue langsung jalan nyamperin Liu Yanran. Kamu percayakan sama aku. Sambil saling tatap dengan penuh rasa percaya, Liu Yanran tersenyum manis lalu mengangguk lembut. Aku percaya sama kamu. Detik berikutnya, dia langsung madep ke arah Liu Kailei dan antek-anteknya dari grup Luwei. Maaf ya, syarat-syarat yang diajukan sama grup Luwei nggak bisa kami terima. Kayaknya buat kali ini, kita nggak bisa lanjutin kerjasama ini. Mendengar keputusan tegas itu, raut wajah orang-orang dari grup Luwei langsung panik seketika. Mereka benar-benar gak nyangka kalau grup Shuangmu bakal senekat ini buat ngebatalin kerjasama yang udah di depan mata. Siapa sangka Liu Yanran bakal nolak mentah-mentah. Ini urusan internal grup Shuangmu kami sendiri, jadi lu nggak usah sok peduli. Muka Liu Kaiming langsung tegang. Sekarang giliran dia yang kena mental dan panik. Grup Shuangmu bakal rugi bandar kalau sampai kehilangan kerjasama sama grup Luwei. Emang sih benar. Tapi ya sama aja, kerugian grup Luwei mereka juga nggak bakal main-main. Awalnya, si Liu Kaiming cuma pengen manfaatin momen ini buat nyari titik lemah grup Shuangmu. Biar dia bisa cari muka dan pamer hasil kerjaan bagus ke bos-bos gedenya. Tapi sekeras apapun dia bikin rencana, dia nggak bakal pernah bisa nebak kalau bakal ada batu sandungan kayak gue. Kalau kerjasama ini beneran amsyong alias batal, dia nggak bakal bisa bertahan lagi di grup Luwei. Mau punya backingan sekuat apapun, tetap aja tamat. Mikirin hal itu, Liu Kaiming langsung ciut. Sikap sama nada bicaranya seketika melunak. Presiden Liu, grup Shuangmu sama grup Luwei kan udah temenan lama dan kerja sama bertahun-tahun. Nggak usahlah ya kebawa emosi sesaat kayak gini. Mending kita obrolin lagi baik-baik soal syarat-syaratnya. Bagian yang kurang srek masih bisa dinegosiasiin kok. Tapi, Liu Yanran udah bulat sama keputusannya. Kayaknya penjelasan saya udah sangat jelas deh. Silakan keluar. Awas aja lu ya lihat ntar. Liu Kaiming cuma bisa ngancem tipis-tipis sebelum akhirnya cabut dengan muka kecut. Salah satu orang di sana langsung nyeletuk penasaran, tuanmu, apa benar produk barunya grup Luwei punya masalah kualitas yang parah banget? Emang beneran bisa bikin kulit konsumen bermasalah parah? Gue nggak tahu lu dapat info dari mana, ya jelas gue punya info dari jalur saya sendirilah. Bener atau salahnya, biar waktu aja yang ngebuktiin. Semua orang langsung bungkam. Mereka mulai kasak-kusuk ngebahas apa yang harus dilakuin grup Shuangmu selanjutnya. Habis dengerin bentar, gue langsung ikutan nimbrung. Gue mau nanya nih. Profit grup Shuangmu tiap tahun kan gede banget tuh. Apa kalian gak pernah kepikiran buat bikin produk sendiri? Kalau cuma terus-terusan jadi agen produk orang lain, itu sama aja nasib kita disetir sama mereka. Kalau grup Shuangmu punya produk sendiri, kita nggak bakal sepasif ini. Tuanmu, bikin dan ngembangin produk sendiri itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Kami jelas paham soal itu. Grup Shuangmu juga nggak pernah nyerah buat wujudin ide bikin produk sendiri. Asal tahu aja, tiap tahun grup Shuangmu udah ngegelontorin dana riset sampai puluhan miliar. Tapi ya gitu, fondasi pengembangan mandiri kami masih terlalu lemah, makanya belum ada progres sama sekali. Mendengar itu, mata gue langsung berbinar. Gimana kalau gue punya formula parfum paling top yang belum pernah ada di pasaran? Apa ini cukup buat nyelesain masalah grup Shuangmu sekarang? Begitu dengar ucapan gue, para petinggi grup Shuangmu langsung saling lirik. Ya emang sih, tapi mana mungkin? Formula parfum kelas kakap kayak gitu kan biasanya cuma dikuasai sama grup barang mewah raksasa luar negeri. Gue pura-pura ngambil dokumen dari balik baju gue. Isinya, formula parfum kelas kakap. Kasarnya, parfum ini tuh punya konsep 1000 orang 1000 aroma. Jadi kalau ada 1000 orang yang nyium, bakal ada 1000 macam wangi yang kecium. Tiap orang bakal nyium wangi yang beda-beda dan ini udah lebih dari cukup buat ngemonopoli pasar. Sebenarnya formula ini hadiah yang gue dapet pas disuapin makan sama Liu Yanran dulu. Tapi karena selama ini ngerasa nggak berguna, gue geletakin aja di dalam ruang sistem dan nggak pernah gue tengok. Nggak nyangka. Hari ini malah jadi penyelamat. Mana mungkin. Emang ada ya parfum yang kayak gitu? Para petinggi nanya dengan nada ragu. Lagian, khasiat dari formula parfum itu emang terdengar terlalu mustahil. Pas para petinggi masih asyik berdebat kusir, tiba-tiba suara Liu Yanran terdengar lantang. Aku percaya sama kamu. Dia langsung genggam tangan gue dengan lembut. Buat ademin suasana, gue senyum dan ngasih usul buat bikin sampelnya dulu berdasarkan formula itu. Kalau emang khasiatnya nyata, kita bisa langsung kebut produksi massal. Tapi kalau zong, baru deh kita cari jalan lain. Seketika mata mereka langsung berbinar-binar dan kompak setuju sama rencana ini. Akhirnya, Liu Yanran langsung minta Lawang buat siapin sampelnya. Lawang janji bakal beresin malam ini juga. Setelah itu, para petinggi lainnya juga ikutan keluar dari ruang rapat.
Begitu pintu rapat ditutup rapat, detik berikutnya, wajah cantik nan sempurna Liu Yanran langsung mendekat. Apa aku mimpi ya? Di mimpi itu ada kakek-kakek jenggot putih. Meskipun alasan ini kedengeran konyol mampus, tapi gue terpaksa bohong demi keselamatan dia. Rahasia soal sistem ini nggak boleh bocor ke siapapun. Tapi di luar dugaan, Liu Yanran malah ngangguk mantap. Aku percaya kok sama kamu. Kata-kata itu sukses bikin gue terpaku. Gue langsung dekap erat tubuh Liu Yanran, rasanya beruntung banget. Nggak bakal ada penyesalan lagi di hidup gue. Liu Yanran emang punya kepercayaan mutlak ke gue. Apapun yang keluar dari mulut gue, pasti dia telan bulat-bulat. Even pas gue bilang kalau produk barunya grup Lue bermasalah tanpa bukti sekalipun, dia langsung mutusin hubungan kerjasama tanpa ragu sedikit pun. Dia emang sesayang itu sama gue, tanpa syarat. Kelar ngobrol, dia langsung masuk ke kursi kemudi Aston Martinnya. Nggak butuh waktu lama, kita udah sampai di depan Hotel Bintang 5, gue langsung disuguhi pemandangan dekorasi super mewah di lobi masuknya. Gue ngerasa nama ini kayak gak asing deh. Tiba-tiba gue inget kalau hotel ini lagi ngadain lelang hari ini. Di sana, ada sebidang tanah namanya Teluk Yalong. Awalnya cuma dilepas seharga 30 juta rupiah, tapi siapa sangka kalau nantinya nilai tanah itu bakal meroket sampai 46,8 miliar rupiah. Gila, kawasan kota laut baru yang bener-bener fantastis. Pas kita berdua udah dapat tempat duduk, gue bilang, ya udah, kita santai di sini aja dulu. Nggak usah pindah-pindah, mending kita pantau situasinya dari sudut sini. Tanah di Teluk Yalong itu awalnya cuma dihargai puluhan juta rupiah, padahal aslinya bernilai sampai 46,8 miliar rupiah di kawasan Xinhai Menghuan. Begitu kita berdua duduk santai, acara lelang pun resmi dimulai. Satu demi satu barang lelang mulai dipajang dan langsung jadi rebutan. Maklum sih, yang datang ke acara ini rata-rata para sultan yang duitnya nggak berseri. Suasana lelang benar-benar gokil kayak yang dibilang Liu Yanran. Bahkan, ada satu berlian raksasa berukuran 62,8 karat yang sukses terjual dengan harga selangit, tembus 80 juta rupiah. Sumpah, hal kayak gitu sukses bikin gue meragukan otak si pembeli. Bener-bener gak habis pikir deh gue. Lagian buat apa sih buang-buang duit sebanyak itu cuma demi sebongkah berlian? Benda kayak gitu mah cuma pajak kebodohan doang. Hari gini orang awam juga udah tahu kalau berlian itu nggak langka-langka amat. Tapi pas giliran tanah incaran gue yang muncul, mata gue langsung berbinar. Tanah ini wajib banget gue dapetin. Liu Yanran kelihatan agak bingung. Dia heran kenapa gue malah ngincir tanah kosong yang kelihatannya nggak berguna ini. Lokasinya terpencil banget dan kayak nggak punya nilai prospek buat dikembangin. Katanya, kalau emang tanahnya bagus, pasti udah disamber orang lain dari dulu. Tapi ya gimana, gue tetap bersikeras pengen tanah itu. Ngeliat gue yang ngebet banget, Liu Yanran pun langsung tersenyum manis. Dia bilang, ya udah, karena suamiku suka, bakal aku beliin. Begitu harga tanahnya dibuka di angka puluhan juta rupiah dan gak ada yang mau nawar, Liu Yanran langsung satset ngangkat papan tawaran di angka 31 juta rupiah. Ngeliat aksi itu, si pembawa acara langsung bersuara, ada yang berani nawar lebih tinggi? Kalau nggak ada, tanah di Teluk Yalong ini bakal jatuh ke tangan nyonya cantik di depan. Seketika, pandangan semua orang di dalam ruangan langsung tertuju ke arah Liu Yanran. Tapi tiba-tiba, suara heboh pembawa acara kembali menggelegar. Ya ampun, ada tawaran baru dari nyonya yang lain. Harganya langsung dinaikin jadi 35 juta rupiah. Di sana, kelihatan seorang tante-tante parubaya dengan dandanannya yang menor banget demi nutupin keriput di mukanya. Tatapan matanya benar-benar nantangin dan penuh provokasi. Liu Yanran pun langsung berbisik pelan ke gue. Ternyata dia itu si Liu Sun, bos dari grup Sun. Mereka berdua emang udah lama musuhan, jadi gak heran kalau nenek lampir itu sengaja nyari gara-gara dengan naikin harga tanahnya. Jelas Liu Yanran gak mau kalah dong, dia langsung ngebales di angka 30 murni. 36 juta rupiah. Tapi si Liu Sun langsung nempel ketat di angka 37 juta rupiah. Setelah beberapa kali saling kejar, tiap kali Liu Yanran nawar, si Liu Sun pasti langsung motong. Gue yang ngerasa gak tega akhirnya ngeliat Liu Yanran udah mulai ragu dan pengen nyerah karena harganya emang udah jauh melebihi nilai asli tanah kosong itu. Di momen itu, gue langsung bisikin dia dengan lembut. Gue bilang kalau meskipun gue ngebet banget sama tanah ini, tapi gue tahu kalau Liu Yanran sebenarnya lebih peduli buat mempermalukan si Liu Sun di depan umum dan bikin tuh nenek lampir rugi bandar. Dengan taktik ini, Liu Yanran bisa puas meluapkan emosinya, sedangkan gue bisa diam-diam ngambil alih tanah itu nanti tanpa harus rugi bandar. Liu Yanran dengerin saran gue dan sengaja ngangkat papan penawarannya tipis-tipis. Ngeliat itu, si Liu Sun malah masang senyum kemenangan karena ngerasa di atas angin. Di saat semua orang cuma bisa diam tegang, si pembawa acara langsung teriak histeris. Ada yang berani nawar lebih tinggi lagi? Seluruh ruangan pun mendadak hening seketika. Setelah hitungan mundur selesai, lelang pun ditutup. Selamat kepada Nona Liu Sun yang berhasil memenangkan lelang lahan Teluk Yalong. Ekspresi wajah Liu Sun langsung berubah drastis pas tahu kita sengaja lepas bid. Gue dan Liu Yanran langsung sengaja nengok ke belakang sambil ngasih tatapan mengejek ke arah dia. Ngeliat reaksi kita berdua, tuh nenek lampir langsung ngetetin rahangnya sampai gigi gerahamnya hampir hancur saking emosinya.
Liu Yanran sendiri makin gak bisa nyembunyiin senyum puasnya. Begitu lelang selesai dan kita jalan keluar, ternyata si Liu Sun udah nungguin kita di depan pintu masuk. Pas si Liu Sun baru mau buka mulut buat pamer, gue langsung motong omongannya dengan nada santai. Wah, Nyonya Liu sopan banget ya. Ngapain nunggu di sini? Mau mentraktir kita makan ya? Atau mau ngucapin terima kasih karena kami udah berbaik hati ngelepas tanah itu buat Anda? Soalnya, kami nggak sebodoh itu buat ngebuang duit 39 juta rupiah cuma demi sebidang tanah kosong nggak berguna. Mendengar itu, Liu Yanran langsung tertawa lepas, sementara muka Liu Sun di depan kita langsung berubah jadi kecut banget. Jelaslah dia dengar telak sindiran pedas dari gue. Begitu sadar kalau dia baru aja ketipu mentah-mentah sampai ngebuang duit 39 juta rupiah, emosinya langsung meluap-luap. Si Liu Sun langsung mencibir sinis. Halah, duit 39 juta mah cuma recehan buat gue. Bakal balik modal cepet. Tapi Liu Yanran, lu bener-bener bodoh karena udah nolak kerjasama dengan grup Luwei. Gue bener-bener gak habis pikir sama jalan pikiran lu. Padahal grup Sun kami udah tanda tangan kerjasama dengan mereka, tinggal nunggu peluncuran produk baru aja. Nggak cuma 39 juta rupiah, bahkan kalau modal itu dilipat gandakan 10 kali lipat sekalipun, ngasilin 390 juta rupiah mah perkara gampang buat kami. Sedangkan grup Suanmu kalian? Siap-siap aja merana. Ucapnya dengan nada yang bener-bener percaya diri setengah mati. Memang selama ini grup Suanmu selalu bersaing ketat baik terang-terangan maupun di balik layar dengan grup Sun. Si Liu Sun ini emang selalu berambisi buat ngebalap grup Suanmu. Tapi sayangnya usahanya selalu berujung zong. Dan hari ini, dia ngerasa akhirnya dapat kesempatan emas itu. Dia mulai pamer dengan muka songongnya yang super puas, padahal dia gak tahu aja. Kalau saat ini, gue dan Liu Yanran cuma ngeliat dia kayak ngeliat orang paling malang sedunia. Sadar ada yang aneh, ekspresi Liu Sun mendadak berubah, lalu dia mulai meninggikan suaranya. Kenapa kalian diam aja? Nyesel kan udah nolak kerjasama dengan grup Luwei? Liu Yanran cuma bisa terkekeh geli mendengar ocehan itu. Kerjasama dengan grup Luwei? Asal lu tahu ya, kita yang dari awal emang sengaja nolak kerjasama itu. Gue cuma heran aja, kok bisa-bisanya lu sebangga itu padahal cuma memungut sampah sisa yang udah nggak kami butuhin lagi? Ngapain sih lu bangga banget cuma gara-gara mungut sampah yang udah kita buang? Pernah mikir gak? Kenapa kita santai banget pas nolak itu? Mendengar itu, si Liu Sun langsung melongo nggak bisa berkutik. Sebenarnya dia tahu omongan Liu Yanran ada benernya, tapi dasar keras kepala, dia malah nyolot dan nadanya makin tinggi. Lihat aja nanti. Bentar lagi grup kita bakal ngelampaui grup lu. Abis ngomong gitu, dia langsung cabut buru-buru. Kata Liu Yanran. Gak nyangka tuh bocah beneran kong kali kong sama grup Liu. Gue lihat Yanran lagi asik sendiri dan moodnya lagi bagus banget. Tiba-tiba gue dapat ide gokil. Sayang, gimana kalau kita bikin si Liu Sun makin naik darah sekali lagi? Liu Yanran langsung antusias banget pas denger itu. Cepetan suruh orang buat borong properti di Teluk Yalong mumpung harganya lagi murah gila. Si Liu Sun pasti gak bakal mau lepas gitu aja. Dia palingan bakal milih nebus jaminannya. Terus, gue punya cara jitu biar dia makin kejang-kejang. Liu Yanran langsung nelpon anak buahnya buat ngehubungin si Liu Sun. Abis nutup telepon, dia nanya ke gue dengan muka kepo, sayang, rencana lu apaan sih? Emangnya ada rahasia apa di dalam paket itu? Gue cuma senyum tipis. Masih rahasia dong. Tar juga lu bakal tahu. Pas banget waktu itu, HP gue bergetar. Ternyata telepon dari Lawang. Dengan nada girang dia langsung ngabarin gue, sampel parfumnya udah jadi, bos. Khasiatnya beneran gokil kayak yang dibilang orang-orang, bikin kecanduan. Liu Yanran kaget banget. Dia langsung nyuruh Lawang buat cepetan ngebut proses produksinya. Selesai nelpon, dia langsung melompat girang dan meluk gue erat-erat. Sayang. Lu emang yang terbaik. Begitu parfum ini rilis, grup kita pasti bakal langsung meledak di pasaran. Dengan muka gemes, dia langsung narik-narik gue. Pulang yuk. Pulang. Gue mau kasih lu hadiah spesial. Gue kan jadi kepo. Hadiah apaan tuh? Dia berbisik manja di kuping gue baru aja beli beberapa set cosplay seksi di online shop. Mendengar itu, gue langsung gak sabaran dong. Singkat cerita, Liu Yanran udah ganti seragamnya, dan gue pun langsung tancap gas menembus malam. Meskipun ada rintangan di depan, gue gak bakal nyerah begitu aja. Hajar terus, gelapnya malam gak bakal bisa menghalangi pandangan gue. Alhasil, gue sama badai basah ini bertempur sengit selama beberapa jam. Sampai akhirnya di pagi hari, dering HP ngebangunin gue dari tidur lelap. Pas gue angkat teleponnya, langsung terdengar suara super heboh di seberang sana. Dia beneran lagi girang setengah mati. Kakmu, lu tahu gak? Kontrak berjangka gandum yang lu beli hari ini langsung naik drastis nyentuh batas atas. Lu tahu artinya apa? Uang 50 juta kemarin sekarang udah berlipat ganda jadi 108 juta. Kok lu bisa tahu sih harga gandum bakal melonjak gila-gilaan gini? Lu emang beneran dewa. Cerokosnya panjang lebar. Setelah agak tenangan, si Kohong baru mulai santai. Tapi kamu, kenapa lu kelihatan biasa aja sih padahal udah dapet duit segepok gini? Gue diem bentar, terus ngeluarin kalimat sok bijak andalan gue. Gue sebenarnya gak begitu tertarik sama duit.
Buat gua, duit tuh cuma sekadar angka. Kalau bisa milih, gue sih lebih suka jadi orang biasa aja. Omongan gue ini langsung bikin si Kou Hong terdiam 1000 bahasa. Gak lama kemudian, dia baru bisa menetralkan pikirannya sambil masang nada nyembah. Kakmu, lu emang gak ada obat? Baru juga lulus, tapi lu udah segila ini. Boleh gak gue sebar tangkapan layar cuan gila-gilaan lu dari main berjangka ini ke grup kelas? Gue udah enek banget lihat tingkah songong anak-anak di sana. Denger itu. Gue nanya. Emang ada apaan? Si Kou Hong malah kaget balik. Lah, lu gak tahu? Tuh bocah-bocah di grup lagi pada ngegosipin lu. Gue emang jarang banget merhatiin obrolan di grup kelas sih. Lagian kan udah lulus, ngapain juga gue urusin? Ah, ribet jelasinnya? Mending lu cek sendiri aja deh. Bacotan para idiot di sana bener-bener bikin emosi naik. Akhirnya gue buka juga tuh grup WeChat. Pas gue baca, baru deh gue paham maksud si Kou Hong. Ternyata urusan nyari kerjaan emang lagi jadi topik paling sensitif abis lulus. Awalnya sih cuma pada curhat colongan soal nasib sama ngeluhin kerjaan masing-masing. Tapi gak butuh waktu lama, obrolan grup langsung berubah jadi ajang pamer dan adu gengsi beberapa orang. Tiba-tiba, ada bocah namanya Fang Ziwen yang sengaja ngetek nama gue. Tuh anak pas kuliah dulu emang nempel mulu sama si Liu Kaili. Ada yang tahu gak kakmu kerja di mana sekarang? Belum sempat anak-anak lain bales, dia udah mulai drama nanya sendiri dijawab-jawab sendiri. Kayaknya kemarin gue lihat kakmu lagi bagi-bagi brosur deh di pinggir jalan. Mana cuacanya panas banget lagi, kasihan deh pas gue lewat naik mobil. Begitu chat itu kekirim, grup langsung heboh parah. Langsung pada nongol semua tuh bocah-bocah. Gak mungkin lah kamu sampai bagi-bagi brosur di jalanan. Gak mungkin banget. Awalnya emang gak ada yang percaya sama omong kosong si Fang Ziwen, lagian di mata mereka, gak mungkin seorang kakmu jatuh miskin sampai setragis itu. Tapi dasar licik si Fang Ziwen ternyata udah nyiapin senjatanya. Dia langsung ngirim satu foto. Dan di foto itu kelihatan jelas banget. Gue lagi kepanasan bagi-bagi selebaran di bawah terik matahari. Dengan bukti sejelas itu, mereka gak bisa bantah lagi. Seketika seisi grup langsung percaya kalau gue emang udah jatuh miskin sekere itu. Mereka langsung ngegosipin gue di grup. Oh, pantesan aja, gara-gara belum dapat kerjaan makanya terpaksa jadi sales brosur ya. Padahal kan kita lulusan dari kampus ternama, masa nasibnya tragis amat sih? Kok bisa-bisanya jadi begini? Ngakak brutal gue. Dulu dosen-dosen kan paling nge-hype si kakmu. Gak nyangka gedenya malah jadi begini. Pas gue baca obrolan sampah mereka di grup, gue cuma bisa nyengir geli. Rasa puas yang gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Untung aja masih ada beberapa teman sekelas yang baik. Mereka ikut ngebela gue. Alhasil, kedua kubu di grup itu malah mulai ribut gila-gilaan. Pas saat itu juga tiba-tiba muncul pesan baru di grup kelas. Pas gue lihat, si Ko ngirim beberapa gambar bukti. Di situ ada tangkapan layar bukti transferan gue ke dia sebesar 100 juta rupiah. Ada juga chat obrolan gue sama dia pas lagi bahas trading futures. Ko Hong sengaja ngetek orang-orang yang tadi bacot buat ngeliat ini. Kemarin pas Muge turun tangan, dia langsung transfer 100 juta rupiah buat ngebungke mulut kalian. Sekarang nilainya udah naik jadi lebih dari 100 juta rupiah. Bukti tangkapan layarnya ada di sini, asli tanpa rekayasa. Buat orang-orang yang sebelumnya hobi ngejek Muge. Apa tabungan kalian ada yang seujung kuku dari akun milik Muge? Ko Hong kali ini bener-bener udah nyiapin segalanya dengan matang. Dia emang niat banget buat ngeratain dan mempermalukan orang-orang sombong itu. Begitu ngeliat tangkapan layar yang dikirim Ko Hong, orang-orang itu langsung kicep dan gak berani bales sama sekali. Gak peduli seberapa sering Ko Hong nyindir mereka. Mereka semua pura-pura merem dan gak lihat. Sebaliknya, teman-teman sekelas yang awalnya ngebela gue malah makin aktif ngechat. Anjay, lebih dari 100 juta rupiah. Muge emang gokil parah. Gua aja masih kekurangan 100 juta rupiah nih. Suhu, bimbing gue dong. Belakangan ini gua lagi rugi bandar sampai kebawa mimpi buruk pas tidur, iri banget sama kalian yang masih punya duit sisa buat dibakar. Gaji kerjaan gua ampas banget, boro-boro buat jajan, buat makan aja susah. Grup kelas bener-bener jadi rame gila-gilaan. Orang-orang pun mulai nyari perkara ke Fang Ziwen buat numpahin kekesalan mereka. Woi Fang Ziwen, emangnya bagi-bagi brosur di rumah lo bisa dapat duit 100 juta rupiah? Nggak malu apa lo? Jangan diam aja dong. Kalau emang nggak berani, mending nggak usah sok asik lagi di grup ini. Apa semuanya langsung pada buta ya? Atau mukanya bengkak abis digebukin sampai saraf matanya rusak? Celetuk yang lain. Gue penasaran sih. Berapa sih emangnya gaji bulanan kalian? Mungkin butuh waktu ratusan tahun buat kalian bisa dapat 100 juta rupiah. Di bawah gempuran ejekan teman-teman sekamar gue, si Fang Ziwen akhirnya nggak tahan lagi. Omongannya kedengeran songong tapi ada benernya juga, bikin yang lain mulai ikut nimbrung lagi. Teman-teman yang ngebela gue gak tinggal diam dan langsung baku hantam lewat ketikan sama mereka. Debat panas pun pecah lagi di grup kelas itu. Gua yang udah males ngeliat drama ini langsung ngetek si Fang Ziwen di grup. Fang Ziwen, bukannya dulu lo bilang kerja di bawah naungan grup Hongyan? Emangnya lo kerja di anak perusahaan bagian keuangan?
Begitu lihat gua akhirnya nongol, si Fang Ziwen langsung gercep ngebales. Iyalah, emangnya kalian pada tahu soal ini? Lagian, kerjaan gue ini setelah lulus kuliah adalah salah satu yang paling mantap dibandingin teman-teman sekelas yang lain. Gue kerja di bawah naungan grup Hongyan yang super terkenal itu. Tepatnya di anak perusahaan keuangan mereka. Cuma jadi manajer kecil sih, sebulan cuma dapat sekitar 30 juta rupiah. Tapi pas performa lagi bagus, bisa tembus gocap sampai 60 juta rupiah. Sebenarnya gue lebih milih buat rintis bisnis sendiri, tapi berhubung bokap gue salah satu pemegang saham di keuangan Hongyan, dia maksa banget buat narik gue masuk ke perusahaan. Terus gue pikir-pikir, kerja di bawah grup Hongyan juga lumayan lah. Nanti tinggal minta bantuan bokap aja. Tinggal ambil alih saham-saham itu, tiap tahun gue juga udah bisa dapat dividen 10-20 juta rupiah santai. Begitu kata-kata sombong itu keluar, arah obrolan di grup langsung berubah drastis. Si Fang Ziwen ngeliatin satu persatu orang yang mulai ngejilat dia. Dia ngerasa melayang banget pas dipuji-puji gitu. Tapi tiba-tiba, matanya tertuju ke pesan yang baru aja gue kirim. Bokap lo bakal segera didepak dari daftar pemegang saham keuangan Hongyan. Dan lo juga bakal segera jadi pengangguran. Pas baca pesan itu, dia langsung ketawa ngakak sejadi-jadinya. Muga, lo lagi ngelawak ya, sekarang malah mulai ngaco ngomongnya. Sementara itu, gue cuma ngeliatin layar HP sambil senyum tipis. Ngeliat badut kecil itu bertingkah, gue langsung ngirim dokumen perjanjian pengalihan ekuitas grup Hongyan ke grup. Ada yang mau didebat? Grup chat seketika langsung guncang gila-gilaan. Anjay, 70% saham grup Hongyan? Gue angkat tangan deh, ini beneran gak sih? Kebetulan penasihat hukum kantor gue lagi ada di sini nih. Gue tunjukin ke dia, dan dia konfirmasi kalau dokumen itu asli. Gila, ini gokil banget. Sebenarnya seberapa tajir sih si Muge ini? Beneran bisa borong 70% saham grup Hongyan? Dan hal kayak gini tuh gak bakal bisa dilakuin cuma modal punya duit doang. Lagian, mereka semua kan anak-anak pinter. Beberapa teman sekelas langsung paham letak kejutannya di mana. Grup Hongyan itu perusahaan raksasa yang udah melantai di bursa dengan nilai pasar ratusan miliar rupiah. Anak perusahaannya aja menggurita di bidang keuangan, properti, perdagangan, sampai teknologi. Muge bener-bener udah ada di level yang beda. Mereka semua syok berat sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Suhu, mulai hari ini, lo adalah Muge panutan gue. Gak ada yang bisa gantiin. Muge apaannya? Harusnya kita panggil dia Ayah Muge. Ayah Muge, maafin gue ya karena sempet salah paham sama lo sebelumnya. Sumpah, gue gak sengaja, sungkem dulu biar dimaafin. Woi Fang Ziwen, buruan ngomong sesuatu dong. Saat ini, mental si Fang Ziwen benar-benar udah kena dan dia ngeblank total. Nggak mungkin. Gue gak percaya. Surat perjanjian pengambil alihan saham ini pasti palsu. Batinnya panik. Muge mana mungkin bisa jadi pemegang saham utama di grup Hongyan? Walaupun mulutnya nolak buat percaya, tapi badannya secara refleks langsung lari pontang-panting ke kantor bokapnya. Pak, siapa sih sebenarnya pemegang saham utama grup Hongyan? Perusahaan induk kita? Fang Guwei ngeliat ekspresi aneh anak lakinya itu dan langsung ngerasa ada yang gak beres. Namanya Muge. Mendengar jawaban itu, kaki Fang Ziwen langsung lemes dan mundur beberapa langkah. Pasangan bokap ama anak itu langsung terduduk lemas di tanah. Ada apaan sih sebenarnya? Tiba-tiba si Fang berdiri dengan muka yang super tegang. Sambil gugup setengah mati, si Fang Zi gak berani ngomong banyak. Dia mulai cerita soal keributan di grup baru-baru ini sambil nyodorin HP-nya. Tanpa basa-basi, si Fang Guowei langsung nyamber HP si Fang Ziwen, terus nemuin bukti chat langganan saham itu. Pas ngeliat info saham yang dikirim di grup dengan nama akun yang mentereng milik kamu, si bokap langsung ngerasa kepalanya mau pecah. Gila aja. Anak gak tahu diri ini berani-beraninya nyerang pemegang saham utama pusat Hongyan di sosmed, padahal kelas mereka tuh jauh banget di bawahnya. Emang sih, sebagai pemegang saham cabang keuangan dengan pendapatan tahunan 10-20 juta, dia udah ngerasa hebat. Tapi dia juga sadar diri kalau sebenarnya dia tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibandingin sama pemegang saham utama, bedanya tuh kayak bumi sama langit. Mau ketemu sama beliau aja. Dia bahkan nggak selevel. Makin dipikirin, si Fang Guowei makin ketakutan setengah mati. Tapi di satu sisi, emosinya juga makin memuncak. Intinya, gara-gara bacotan di grup itu, posisi bokapnya sebagai pemegang saham Hongyan Finance bakalan langsung ditendang. Saking ngamuknya, Fang Guowei langsung hantam dan nendang si Fang Ziwen tanpa ampun. Dasar anak durhaka, nyesel gua ngelahirin lu. Rasanya mau gua masukin lagi lu ke perut emak lu. Lu bener-bener bikin bokap lu mampus. Warisan yang susah payah gua bangun bakal hancur lebur bahkan sebelum nyampe ke generasi kedua kayak lu. Abis puas ngehajar anaknya, si Fang Guowei buru-buru nyamber HP-nya lagi. Dia langsung ngirim pesan suara ke grup. Halo, bosmu. Saya Fang Guowei, bokapnya Fang Ziwen. Saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya karena nggak bisa mendidik anak sialan ini dengan benar. Dia udah berani kurang ajar kayak gini. Barusan udah saya hajar habis-habisan sampai babak belur. Saya benar-benar berharap bos musuh dimaafin kami.
Tolong kasih kami kesempatan buat nebus kesalahan ini, bos. Saya bakal seret dia langsung buat minta maaf di hadapan bos. Saya jamin dia nggak bakal berani ngelawan pas dihukum nanti. Silakan tumpahin semua amarah bos ke dia, asal bos bisa maafin kami. Mendengar rekaman suara itu, semua orang di grup langsung cengok. Detik berikutnya, mereka dibikin kaget lagi sama foto yang dikirim dari akun si Fang Ziwen. Di foto itu, si Fang Ziwen kelihatan lagi ngegoler lemes di tanah. Jas hitamnya penuh bekas injakan kaki, dan rambutnya udah acak-acakan kayak sarang burung. Mukanya babak belur lebam di mana-mana, plus hidungnya masih ngucur darah. Ngeri abis dah. Pemandangan ini benar-benar bikin anak-anak grup kena guncangan mental yang hebat. Mereka bingung mau muji gua atau lanjut ngehujat si Fang Ziwen. Gua sih udah mager mantengin grup itu lagi. Berhubung kami semua teman kuliah, gua iseng-iseng aja buka profil chat beberapa cewek. Kakmu gila ya, hari ini lu ganteng banget. Benar-benar kejutan yang bikin meleyot deh. Kakmu, udah lama nih nggak ketemu, tar malam ada waktu buat minum-minum bareng nggak? Kakakmu sayang. Akhir-akhir ini hawanya gerah banget ya. Mana aku baru aja beli baju tidur baru lagi. Bisa bantu pilihin nggak yang mana yang cocok? Sumpah, banyak banget pesan genit kayak gitu masuk. Tapi ya, sebagai cowok yang punya selera kritis. Abis puas ngeliatin semua foto seksinya, langsung aja gua hapus kontak cewek-cewek itu. Simpel kan? Cuci mata gratis. Abis itu langsung kabur. Selesai ngebersihin sampah obrolan itu, gua langsung ngalihin fokus gua balik ke sistem yang ada di dalam kepala. Pemberitahuan naiknya aset harian ama hadiah udah aman gua terima. Pas bangun tidur, duit tunai gua emang rada tiris gara-gara dipakai beli futures gandum kemarin. Tapi sekarang, saldo gua udah melonjak lagi jadi lebih dari 66 juta. Tapi ya kali gua biarin duit sebanyak ini nganggur di rekening bank. Soalnya, kalau gua ambil opsi short di pasar berjangka, cuannya pasti bakal meledak lagi, jadi mending gua puter lagi aja nih duit. Makanya gua langsung chat si Kusong lewat WeChat. Gua transfer dana sebesar 60 juta ke akun berjangka, terus gua minta dia buat lanjut borong opsi short. Nggak lama kemudian, gua lanjut eksekusi lagi. Gua yakin banget instrumen short ini bakalan terus nanjak harganya buat beberapa waktu ke depan. Biar seru, gua juga pengen ngajak beberapa temen sekamar gua yang emang deket banget biar bisa ikutan dapet cuan bareng. Gak butuh waktu lama, si Kusong langsung bales. Aduh, nyesel banget gua kemarin gak ikutan beli. Hari ini gua kudu wajib ikutan, makasih banyak ya bosmu, udah mau berbaik hati bagi-bagi info cuan gini. Santai aja, udah jadi tugas gua kok, bales gua sambil senyum tipis. Beres ngobrol sama Kusong, gua pun berniat buat matiin HP. Tapi pas baru mau gua matiin, gua tersadar kalau hari ini udah tanggal 10 September, berarti besok udah masuk festival pertengahan musim gugur. Gua mendadak inget si Lian Ran kayaknya ada rencana mau pulang pas festival besok. Mikirin hal ini bikin gua agak panik juga sih. Gimana nggak? Dulu gua sama Lian Ran tuh pacaran, tapi takdir emang sekocak itu. Sekarang gua malah nikah sama nyokapnya dan otomatis jadi bokap tirinya. Bisa dibayangin kan gimana hebohnya isi kepala si Lian Ran pas dia balik nanti, pasti langsung meledak. Refleks gua ngerasa pusing sendiri dan pengen kabur buat ngumpet dulu. Tapi di saat yang sama, Liu Yanran yang lagi tidur di samping gua mulai kebangun. Dia langsung meluk gua erat-erat. Selamat pagi suami. Dia ngusel manja di pelukan gua. Persis kayak anak kucing yang gemesin. Gua nggak tahan buat nggak nyubit pipinya yang gemesin itu. Udah bangun? Laper ya? Tanya gua. Tapi dia malah makin nenggelamin kepalanya di pelukan gua sambil ngehirup aroma tubuh gua dalam-dalam. Sekarang aku udah kenyang kok. Gua pun nepuk kepalanya dengan lembut. Kenyang apaan cuma gara-gara ngendus gini? Emang kamu ngehirup apaan sih? Ngehirup aura mewahnya suamiku tercinta dong. Dasar kamu ya, siluman kecil. Tapi tubuh suami emang wangi banget tahu. Wanginya enak banget. Aku suka banget. Biar makin meyakinkan, dia langsung nempel lagi ke dada gua sambil ngendus-endus manja beberapa kali. Muka bahagianya kelihatan obsesif banget. Liu Yanran langsung narik tangan gue. Gue cuma bisa pasrah. Gue rebahan lagi. Ujung-ujungnya gue pasrah balik ke kasur. Akhirnya kita cuma pelukan kayak gini. Gak tahu udah berapa lama lewat. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem bunyi di kepala gue. Notifikasi sistem, selamat kepada host karena telah sukses mendapatkan sebidang tanah di Teluk Yalong. Total aset yang diperoleh senilai 20 juta yuan. Selamat. Host berhasil naik level. Level saat ini level 3. Pendapatan harian meningkat sebesar 30%. Hadiah. Teknologi peretas dewa dan tim pengawal elit. Seketika. Informasi peretasan tingkat tinggi langsung ngebanjirin otak gue. Abis itu, info detail soal tim pengawal pribadi beserta nomor kontak mereka juga langsung masuk. Seiring kekayaan gue yang makin melesat, musuh-musuh baru pasti mulai bermunculan. Gak ada yang tahu kapan bahaya bakal datang. Gue langsung ambil HP dan ngehubungin kontak yang dikasih sistem tadi. Gue tahu persis soal tanah di Teluk Yalong itu. Sekarang tanah itu udah resmi jadi milik gue. Ini bukti kalau Liu Yanran diam-diam ngutus orang buat nyerobot tanah itu dengan harga murah. Ngebeli tanah Teluk Yalong dari tangan Liu Sun cuma modal 20 juta. Sekali tebas,
Si Liu Sun langsung buntung 19 juta. Tapi yang paling penting, ada petaka besar yang udah nungguin dia. Pas gue lagi asyik mikir, Liu Yanran tiba-tiba nyebut nama Liu Sun. Si Liu Sun ini emang bener-bener songong. Ngapain coba dia pamer main HP sambil buka Weibo. Ternyata grup Sun baru aja ngumumin kolaborasi mereka sama grup Huawei. Dan produk baru mereka udah mulai dirilis ke pasaran. Parahnya lagi, grup Sun sengaja nyindir halus grup Suangmu di kolom komentar. Intinya mereka mau ngetawain kehancuran grup Suangmu di masa depan. Cari mati emang. Gue ngusap rambut Liu Yanran pelan. Tenang aja, kita tonton aja dramanya. Grup Sun bakal sekarat bahkan bisa langsung gulung tikar. Di saat itulah, grup Suangmu bakal melesat makin tinggi. Liu Yanran manggut-manggut manja. Aku nurut apa kata suamiku aja. Tiba-tiba HP Liu Yanran bunyi. Begitu diangkat, mukanya langsung berubah ceria. Suamiku, ada kabar gembira. Tanah di Teluk Yalong udah berhasil diambil alih sama orang-orang kita. Si Liu Sun cuma dapat 20 juta. Walaupun gue udah tahu dari awal, tapi ngelihat Liu Yanran seseneng ini, hati gue ikut adem. Ayo bangun. Males. Gak mau bangun. Yakin. Padahal sekarang waktunya bongkar rahasia besar loh. Emang kamu gak kepo? Mata Liu Yanran langsung berbinar. Dia langsung lompat dari kasur. Mau. Aku mau tahu. Suamiku. Buruan kasih tahu. Gue pasang muka misterius. Kamu bakal tahu kalau ikut ke tempat yang mau gue tuju. Buruan siap-siap. 1 jam kemudian pas kita nyampe di Teluk Yalong, tim penggali beserta ekskavator udah siap nungguin kita. Liu Yanran langsung ngegandeng tangan gue erat-erat. Dia ngelihat sekeliling tempat yang sepi itu dengan penuh rasa penasaran. Suamiku, kita mau ngapain di sini? Katanya mau gali harta karun, gue langsung ngangguk penuh semangat. Bener banget, kita kesini emang buat nyari harta karun. Saatnya kita lihat keajaiban. Gue sama Liu Yanran langsung nyusurin Teluk Yalong buat nyari lokasi batu menghuan Xinhai. Harusnya di sekitaran sini sih, gumam gue dalam hati. Setelah muter-muter cukup lama, akhirnya gue yakin disinilah lokasi tepatnya batu menghuan Xinhai itu berada. Gue pun langsung manggil tim teknik yang udah bersiap di belakang. Targetnya perlahan mulai kelihatan. Gak terasa 1,5 jam udah lewat, dan tiba-tiba, boom, terdengar suara benturan keras. Ekskavatornya kayak nabrak sesuatu yang super keras. Anak-anak tim teknik langsung buru-buru turun buat ngecek. Pas udah diperiksa, mereka langsung teriak heboh, bos. Kayaknya kita nemu urat tambang. Gue langsung yakin kalau batu di depan mata gue ini beneran batu menghuan Xinhai. Lokasinya gak meleset. Tadinya gue pikir bakal butuh perjuangan ekstra. Gak nyangka ternyata ketemunya secepat ini. Gue langsung nyuruh tim teknik buat mulai ngegali. Liu Yanran ngelihatin batu itu dengan bingung. Suamiku, benda abu-abu ini. Ini harta karun yang kamu maksud. Gue langsung ngangkat batu itu. Yoi, bener banget. Biarpun kelihatan biasa aja. Tapi bagian dalamnya itu berkilau banget. Apalagi buat kalian para cewek. Pasti bakal langsung tergila-gila. Namanya batu menghuan Xinhai. Di dunia ini, baru ada satu batu kayak gini yang pernah ditemuin. Dan tempat ini adalah lokasi penemuan yang kedua. Begitu dengar nama batu menghuan Xinhai, Yanran ngerasa asing tapi familiar. Kayak pernah dengar di suatu tempat, tapi dia lupa di mana. Gue pun lanjut ngejelasin. Sebenarnya menurut para ilmuwan, batu menghuan Xinhai ini nggak punya fungsi khusus. Tapi karena kelangkaannya yang ngalahin berlian, plus keindahan tersembunyi di balik kulit luarnya yang kusam, batu ini jadi incaran utama buat bikin barang branded dan perhiasan mewah. Makanya harganya terus melonjak gila-gilaan. Dengar penjelasan itu, Liu Yanran akhirnya inget. Pas ikut acara lelang dulu, dia pernah lihat tas yang dihiasi batu menghuan Xinhai kejual dengan harga lebih dari 10 juta yuan. Padahal harga asli tasnya paling cuma ratusan ribu, tapi gara-gara ada batu menghuan Xinhai-nya, harganya langsung melesat berkali-kali lipat. Beres ngejelasin ke Liu Yanran, gue langsung ngambil satu bongkah batu menghuan Xinhai terus ngegosokin permukaannya ke tanah. Kulit item legamnya perlahan luntur. Cuy, langsung pamer wujud aslinya yang super epic. Gila, keren banget yang. Liu Yanran cenggok pas lihat batu menghuan Xinhai yang berkilau manja itu. Lihat begituan, otak jenius gua langsung dapat ide liar dong. Begitu batu menghuan Xinhai ini kelar digali, gua bakal bikin satu set perhiasan paling hedon dan paling mahal sedunia buat bini gua. Gak nunggu lama, sebagian batu menghuan Xinhai di dalam lubang mulai kelihatan. Begitu lihat bongkahan yang nongol, si Liu Yanran langsung shock berat. Ini batu gedenya seberapa sih yang? Pasti harganya gak ngotak kan? Gua cuma senyum tipis, shock misterius gitu deh. Batu menghuan Xinhai segede gaban gini mah minimal tembus 4 miliar rupiah cuy, bahkan bisa jauh lebih mahal. Dengar taksiran harganya, si Liu Yanran langsung ngeblank. 4 miliar rupiah, bahkan bisa lebih. Tanah gersang yang kemarin dibeli cuma 20 juta rupiah, malah ngasilin harta karun senilai 4 miliar rupiah? Asli, ini mah untung gila-gilaan, naik lebih dari 200 kali lipat. Nyari duit kok gampang banget ya, anjir?
Dia langsung minder sendiri pas ngebandingin sama bisnis perusahaannya. Padahal dia ini bos besar perusahaan publik. Ribuan karyawannya kudu kerja rodi tiap hari sampai kagak sempet nafas. Buat dapat 4 miliar rupiah aja butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Lah gua, cuma modal 20 juta rupiah buat sewa kuli, langsung dapat harta karun 4 miliar rupiah. Saat ini juga, tatapan matanya ke gua bener-bener penuh kekaguman. Beo, takluk-lukan ama gua. Waktu terus jalan, matahari udah mau tenggelam tapi progres galiannya masih lemot parah. Demi ngejaga biar batunya gak lecet, tim konstruksi akhirnya matiin mesin berat dan beralih pakai cara manual alias tenaga kuli. Para kuli ngerjainnya ekstra hati-hati, dikit demi dikit. Padahal udah kerja rodi sekitar 3-4 jam, tapi yang kebuka baru seiprit. Jelas banget hari ini nggak bakal kelar. Ya udah, gua suruh mereka stop dulu sebelum semuanya bubar jalan. Gua langsung kontak tim bodyguard Xuanwu buat kirim pasukan dan ngejaga ketat area galian ini. Ya iyalah, barang seharga 4 miliar rupiah masa mau ditinggal telantar gitu aja, bisa hilang di gondol maling cuy. Pas jalan balik, si Liu Yanran gak mandek-mandek nyengir terus. Gimana, Beb? Seneng gak hari ini? Ya jelas seneng gila lah. Bayangin kalau si bangsat Liu Sun tahu dia udah ngejual bukit ini seharga 20 juta rupiah doang padahal isinya harta karun 4 miliar rupiah. Apa nggak stroke tuh orang? Mikirin itu, dia langsung bisik-bisik manja, suamiku. Kamu keren banget sih. Terus dengan muka merah merona dia nambahin. Ntar pulang ke rumah, aku kasih hadiah spesial deh buat kamu. Oh ya? Beneran nih? Tanya gua sambil nahan senyum girang. Bebas nih mau ngapain aja. Liu Yanran ngangguk pelan. Tapi emangnya kamu mau apa, Mau terus-terusan numpang hidup sama aku? Liu Yanran kaget pas lihat ekspresi muka gua yang mesum nan ambigu. Ternyata otak kamu isinya cuma mesum doang ya? Kata Liu Yanran sambil cemberut gemes. Halah, emangnya semalam kamu gak doyan apa? Dengar sindirannya, otak gua langsung flashback ke kejadian semalam. Ronde semalam masih kebayang-bayang jelas banget di otak gua, tapi gua tetap gengsi dan bilang, ya jelas maulah. Tapi gua harus pura-pura cool dulu. Lagian, dapat reward dari sistem tuh nagihnya minta ampun. Dapat jatah duit dari istri kaya raya ditambah dapat skill tingkat dewa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Liu Yanran kesel setengah mati dengar omongan gua sampai dadanya kembang kempis. Dia mulai overthinking, ngerasa bersalah sendiri. Apa performa dia semalam kurang hot ya? Ah, masa sih? Padahal semalam dia udah liar banget. Ya udah, lihat aja ntar malam pas nyampe rumah. Pokoknya gua bakal suruh dia pakai stocking Balenciaga itu. Begitu nyampe rumah, si Yanran langsung nyuruh gua nunggu santai dulu di luar kamar. Dia langsung masuk kamar buat ngeluarin senjata pamungkasnya, sepasang stocking item merek Balenciaga. Pas gua baru kelar mandi, dia langsung narik gua ke kasur. Sambil gigit bibir gemes, dia bisik, udah kenyang belum makan malamnya? Kalau udah kenyang, sekarang waktunya kita kerja bakti. Dan ya, kami pun menghabiskan malam yang sangat bergejolak itu. Mantap banget lah pokoknya. Besok paginya, gua bangun pagi-pagi buta dengan kondisi seger bugar. Kualitas tidur gua makin kesini makin mantap. Mungkin karena tubuh gua udah nyerap semua khasiat obat genetik kemarin. Efek serum gen itu beneran gila. Gua ngerasa kekuatan dan stamina gua naik berkali-kali lipat. Pas bangun tidur rasanya fresh abis. Terutama buat urusan ranjang, bener-bener ngefek parah. Pas lagi asik ngecek badan, tiba-tiba HP gua bunyi. Ternyata telepon dari si Guzong. Halo bos Ye. Dewa Ye. Lu gila sih, hebat banget. Kemarin harga gandum melonjak drastis sampai ke titik tertinggi. Lu tahu nggak berapa banyak cuan yang udah lu dapet? Si Guzong teriak-teriak histeris di telepon. 48 juta. Sekarang saldo di akun lu udah mau nyentuh 600 juta. Gua sempat melongo denger angka segitu. Padahal awalnya gua cuma ngira bakal dapat sekitar 200 atau 300 juta rupiah doang. Tapi ya udahlah, lumayan banget kan. Gak nyangka pasarnya lagi segila ini. Beneran deh, terus gimana nasib investasi kalian? Tanya gua balik. Gua mendadak inget pas sempat ngasih bocoran ke si Guzong tempo hari, dia kan ngajak beberapa temen satu gengnya juga. Dengar pertanyaan gua, si Guzong langsung ketawa ngakak, kali ini jelas gua gak mau ketinggalan lah, bos. Gua udah gesek semua kartu kredit sampai limitnya jebol, terus pinjem duit ke sana kemari, ke saudara sampai temen. Pokoknya seluruh harta gua pertaruhin demi investasi ini. Gara-gara putaran ini, gua bareng lu dapat untung lebih dari 500 ribu. Ortu si Sie sama si gendut itu juga kecipratan puluhan ribu. Jelaslah mereka seneng banget. Pas lagi asik ngobrol, si Kong tiba-tiba gak tahan buat nanya, menurut lu, harga berjangka gandum hari ini masih bisa naik lagi gak? Bisa, jawab gua tegas. Nanti gua bakal transfer ratusan juta. Lu lanjut bantuin gua borong berjangka gandum. Tapi harganya harus naik lagi sampai 2.885 yuan per ton pas penjualan instan nanti. Wah, gokil banget lu, bro. Tapi gua langsung motong dengan nada kesel. Halah, kalau harganya turun sedikit aja, kita langsung buntung alias impas. Gua bakal langsung transfer duitnya ke rekening.
Lu cepetan eksekusi. Apa kita bisa ketemu lagi? Gadai rumah harus dilakuin gila-gilaan. Habis ngomong gitu, si Gong langsung nutup teleponnya dengan gak sabar. Begitu telepon ditutup, masuk satu notifikasi pesan. Ternyata itu berita tentang perilisan produk baru dari Grup Sun. Gak disangka, Grup Sun sama Grup L baru aja ngerilis produk kolaborasi mereka, cuma dalam 1 hari, lebih dari 1 juta produk langsung ludes terjual. Produk itu benar-benar meledak di pasaran. Bahkan harga saham Grup Sun pun mulai meroket naik. Gak heran sih mereka bisa saingan sengit sama Grup Suanmu milik Liu Yanran selama bertahun-tahun. Di jagat maya benar-benar heboh, berita positif tentang kemajuan Grup Sun langsung bertebaran di mana-mana. Tapi gua tahu benar kalau kejayaan Grup Sun cuma bakal mentok sampai di sini doang. Popularitas mereka sekarang itu gak lebih dari pesta pora sesaat sebelum kiamat. Makin tinggi angka penjualannya, makin gede juga krisis mematikan yang bakal mereka hadapi. Pas gua lagi ngebayangin puncak kejayaan sekaligus akhir tragis mereka nanti, tiba-tiba HP-nya Liu Yanran berbunyi. Dia langsung melek dan buru-buru ngangkat telepon itu. Ma, aku udah balik nih. Bentar lagi sampai di stasiun kereta cepat. Mama ada waktu gak buat jemput aku? Suara cewek yang gak asing terdengar dari seberang telepon. Gua sempat bengong sejenak sebelum sadar kalau itu adalah suaranya Liu Ruoying. Gila, dia benar-benar ngasih kejutan dadakan. Kok bisa dia balik secepat ini? Yanran pun akhirnya kebangun gara-gara suara itu sambil kucek-kucek mata. Kok anak itu balik cepet banget ya kali ini? Yanran kelihatan agak heran. Apa dia sengaja pengen ngelihat calon bapak barunya? Tepat banget kayak dugaan mama, makanya aku sengaja ambil jadwal kereta paling pagi hari ini ma. Aku udah mau nyampe stasiun nih. Mama ada waktu jemput aku kan? Liu Yanran langsung ngejawab, iya sayang. Tenang aja, mama jemput sekarang. Begitu telepon ditutup, Liu Yanran tersenyum manis. Tapi pas dia ngelihat muka gua yang mendadak aneh, dia langsung nanya, kamu kenapa sayang? Ada yang bikin kamu gak nyaman ya? Gua jujur aja ke dia kalau gua agak kepikiran karena anak perempuannya mau balik. Yanran pun sempat terkejut sesaat. Kamu gak seneng dia balik? Padahal ini kan kabar bagus. Kalian berdua bisa langsung ketemu, terus setelah itu kita bisa cepetan gelar acara pernikahan kita. Pas ngomongin soal pernikahan, mata Liu Yanran langsung berbinar-binar penuh harap. Dia emang udah lama banget mendambakan hari bahagia ini. Gua paham banget apa yang diharapin sama Yanran, tapi masalah utamanya sekarang adalah, apa si Liu Ruoying bakal bisa nerima kehadiran gua? Gimana kalau dia gak bisa nerima gua? Apa kamu pernah kepikiran soal itu? Liu Yanran cuma tersenyum tipis, mendengar kekhawatiran gua. Suami kecilku yang ganteng, kok tumben sih kamu gak percaya diri begini? Ucapnya sambil bangkit berdiri lalu menempelkan dahinya ke dahi gua. Gak mungkinlah dia gak bakal nerima kamu. Coba deh kamu ngaca. Dengan penampilan, karisma, dan kekuatan fisikmu yang luar biasa kayak gini, cewek mana sih di luar sana yang gak bakal ngiler? Udah gitu kamu juga lembut, perhatian, dan selalu bisa diandalkan. Punya salah satu kelebihan itu aja udah bikin cowok lain kelihatan hebat banget. Sedangkan kamu punya semuanya borongan. Jadi gak ada alasan buat dia buat nolak kamu, sayang. Di mata Liu Yanran, gua bener-bener sosok cowok yang sempurna tanpa celah. Dia cuma bisa ngelihat semua kelebihan gua tanpa pernah nemu satupun kekurangan. Dia sama sekali gak bisa ngebayangin alasan apa yang kira-kira bakal bikin putrinya itu gak bisa nerima kehadiran gua. Dipuji setinggi langit kayak gitu jelas bikin hati gua seneng banget. Tapi tetap aja, rasa khawatir gua gak bisa hilang begitu aja. Semua omonganmu emang bener, tapi ada satu hal krusial yang kayaknya kamu lupain. Umur gua kan cuma beda tipis sama anakmu, bahkan bisa dibilang kami ini seumuran. Apa dia bakal sudi manggil cowok seumurannya sendiri dengan sebutan ayah? Coba deh kamu bayangin kalau posisi kalian ditukar. Kayaknya selama ini dia terlalu hanyut dalam kebahagiaan saat bersamaku. Saking bahagianya, dia sampai lupa umur, status, bahkan melupakan segalanya. Bahkan dia gak terlalu memikirkan anaknya tiap hari karena pikirannya cuma dipenuhin sama gua dan dia cuma pengen ngelakuin apapun berdua bareng gua. Tapi pas gua singgung soal itu barusan, dia mulai mencoba memandang masalah ini dari sudut pandang putrinya. Dia akhirnya sadar kalau emang bakal kerasa aneh dan berat banget buat seorang anak perempuan manggil cowok seumurannya dengan sebutan bapak. Pas Liu Yanran lagi bengong mikirin hal itu, gua pun langsung lanjut ngomong. Dan ada satu hal lagi. Ada sesuatu yang harus gua jelasin ke kamu. Kamu kan tahu kalau gua sama anak perempuanmu itu satu sekolah. Sebenarnya, gua udah kenal deket sama dia sejak lama.